Coach for UMKM. Selamat datang di Solusi Coach for UMKM. Bersama saya, Coach Edward. Bersama saya juga, Coach Victor. Dan bersama saya, Coach Gendro. Yes. Hari ini, Coach, kita mau cecer nih, Coach Gendro nih. Mantap. Kita hari ini pengen ngomongin apa nih, Coach? Cash harus positif. Tentunya dong. Ya, Udah pasti. COVID harus negatif. Nah, Menarik ini. saya senang banget kalau udah ngomongin cash harus positif nih. Karena gini, Coach. Ya. Saya percaya COVID ini telah memporak-porandakan ekonomi kita hancur. Karena Iya. cukup panjang sekali perjalanan. Panjang. Setahun lebih kayaknya juga masih Setahun belum lebih. selesai nih. Betul. Udah gitu pada saat bulan Juni itu udah ada informasi kan bahwa vaksin, Ya, kayak udah gitu udah mulai seneng. mau positif, Yes. gitu kan, udah Ya. mau ada kegiatan lebih normal, Ya. gitu kan, tiba-tiba namanya PPKM. PPKM darurat, gitu kan ceritanya. Ya. Itu saya yakin banyak orang yang mentalnya jatuh juga. Betul. Saya ngakuin, Coach, bahwa saya juga mental saya turun gitu loh. Semuanya sih kayaknya Jadi kena dari ini sih. saya bisa jaga tuh mental saya di energi 8, 10 mah agak berat lah ya. Betul. Saya sempurna Ya, tuh enggak ya. 8 saya lihat PPKM darurat sampai tanggal kemarin sebelum diperpanjang tuh Sempet down ya? Down ke-4 lah, nggak negatif sih Coach gitu ya. Tapi 4 aja udah turun tuh, turun. Coach. Udah banyak loh. Yes. Karena saya kok prihatin gitu ya. Dan saya gini, prihatinnya saya ngelihat ekonomi kan berantakan nih. Betul. Ya. Restoran juga nggak bisa jualan. Semua elemen ya? Semuanya nggak bisa Betul. jualan. Terus gimana caranya saya sendiri dan kawan-kawan ini bisa ngebangkitin jumlah pelaku ekonomi yang pada drop gitu loh ceritanya. Terus informasi terakhir bahwa dibilangnya perpanjangannya cuma 5 hari gitu ya. Betul. Karena kan katanya mau perpanjang 6 minggu tuh. Yes. Wah, kalau 6 minggu sih Lebih Nggak kebayang. juga gitu pusing kan, deh, gitu itu ya. udah pusing udah. Jadi pada saat diperpanjang 5 hari dan nanti dilihat lagi kondisinya, Ya. itu kayak wake up call for me, Coach. Hmm. Maksudnya Nah, gini, iya. wake up call-nya, do we have to have the mindset? Jadi Ya. apakah kita harus punya mindset balik lagi ke normal gitu? I see. Kan udah jelas bahwa industri 4.0 ini udah datang. Ya. Dan pandemi ini kan memaksa kita untuk masuk ke industri 4.0. Setuju. Dimana tahun kemarin mulai dari bulan Maret kita udah paksain diri pakai Zoom. Betul. Ya. Paksain diri dengan semua aplikasi. Dan Berbasis online. Berbasis Udah online. terbiasa kita semua. Terbiasa. Jualan udah lewat WAG. Yes. Kasih tahu orang-orang bahwa kita ada di marketplace gitu Betul. kan ceritanya. Jadi waktu bulan April, Mei, Juni pada saat itu juga dulu namanya kan PSBB gitu kan. PSBB. Ya. Saya lihat toko-toko pada tutup, saya nggak iba, Coach. Ya. Saya cuma bilang kan itu bukan satu-satunya channel buat Anda jualan. Yes. Ada loh channel-channel jualan yang lain gitu Yeah. ceritanya. Terus yang surprisingly kan istri saya buka kedai kopi, Coach. Oke. Sebelum PPKM darurat, sesudah vaksin itu omset 1,4, 1,2 Per gitu hari kan, ya? per hari gitu ya. Begitu kemarin PPKM darurat, nggak turun, Coach, omset. Artinya bisa stabil dan bahkan mungkin naik. Coach. Jadi Oke. artinya sebenarnya PPKM pun sebenarnya bisnis masih bisa jalan. Oke. Kalau Dipersiapkan. Cuma ini. Kalau ini yang mau kita ngomongin nih hari ini Betul. nih. Nah, cuman nanti saya percaya nanti ada sesi berikutnya lagi Ya. bagaimana strategi marketingnya yang penting gitu Betul, ya. betul. Bagaimana strategi kita masuk ke online gitu Ya. kan ceritanya. Nah, hari ini saya cuma mau ngomongin ke UMKM jaga cash positif ini juga berat gitu loh. Oh, oke. Jadi pasti. menjaga usaha bagaimana bisa jalan, salah satu utamanya cash-nya kita harus punya. Yes. Karena tanpa cash, Coach, gitu Ya. ya, beberapa UMKM yang drop, kita kan ngomongnya yang drop. Kita nggak mau ngomongin yang survive dong. Betul. Ya. Kita ngomongin yang lagi drop. Nah, lagi drop ini gimana cara menjaga cash kita tetap positif? Oke, artinya semua elemen yang saat ini sedang kena COVID ini sebenarnya kita masuknya tuh UMKM tuh tujuannya ke profit atau ke survive-nya atau ke kemananya nih, Coach? Jadi saya kemarin ngomong sama Coach Edward, Coach, kayaknya bulan Juli ini bisa jadi tim nggak bisa gajian nih karena nggak ada pemasukan. Gitu kan ceritanya. Ini tanda tanya nih ya. Tanda tanya. Nah, pertanyaannya gajian ini nggak bisa gajian karena kenapa? Karena nggak ada omset misalnya. Iya. Satu. Ya. Emang kalau nggak ada omset, tim nggak bisa gajian. Ya. Ini challenge saya nih. Betul.
jawaban saya, kan saya masih punya uang untuk bayar gaji. Yes. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapetin cash? Ya. Ya. Nah, jadi bahasa saya, cash harus positif. Positif. Ya. Nanti di sesi berikutnya, selain cash positif, memang ini dunianya lagi berat ya ujiannya ya. Kita mati-matian nih jaga cash kita untuk bisa positif dengan PPKM darurat ini. Yes. Ya. Di lain sisi kita harus jaga COVID kita negatif. Iya dong. Jadi Kalau kita COVID-nya positif juga, kita gimana bisa bisnis ya? ya, gimana bisa jaga cashnya bisa positif gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. nanti di sesi akhir saya akan singgung beberapa hal yang saya cukup dalami. Oke. Bukan di area prokes, bukan di area pengobatan, Bukan pokoknya di kedokteran area ya? kesehatan, Bukan, bukan. bukan. Tapi saya akan berbicara selaku praktisi dari applied neuroscience. Yes. Bagaimana menjaga imun kita yang kita bisa bangun dari dalam diri dari hormon-hormon neurochemical yang kita bisa bangun. Justru mungkin itu yang teman-teman butuhin saat ini. Karena kan Pasti. biasanya sudah diasupi kebutuhan dari kesehatan, Betul. informasi dari medis, dan mungkin ini secara neuro yang harus kita pelajari sama-sama. Iya, karena Ya. kadang-kadang tanpa sadar itu kita tuh khawatir. Betul. Khawatir itu kan dari pikiran. Ya, Dari ilmu. pikiran bawah sadar ya. Ya, nanti Coach Gendro nih akan kasih kita nih clue bagaimana nih. Ini buktinya nih udah jalan-jalan kemana-mana nih. sama. Jadi sampai sekarang boleh dibilang virusnya enggak. Tapi Maaf saya ya, nggak mau bukan takabur. bukan Jangan takabur. takabur, jangan takabur. Tapi bersyukur Ya. bahwa itu di apply dan itu efektif. Yes. Ya, jadi coach, Ya. kalau mau tahu, kayaknya Coach Victor belum saya kasih tahu deh. Apa itu? Kemarin waktu kita seminar Mhm. live 30 orangan di Nawilis, Yes. itu ada satu orang yang negatif, ada yang positif. Positif Coach. COVID. Iya, Coach. Wow. Aduh, baru tahu. Saya juga dikasih tahu telat. Bagus, Pak. saya baru kasih tahu 2 hari yang lalu ke Coach Ya, Edwan. ini surprise. Dan kalau saya kasih tahu pada saat itu, malah kan pada parno Ya, kan, ya. kan. Buruan pergi swab, bikin PCR. Iya. Dia intinya Karena tadi saya pulang, saya langsung peluk istri, peluk anak. Guys. tapi saya juga baru diinfo 2 hari sesudah waktu kita mau berangkat ke Jawa itu. Oke. Jadi balik cukup lagi, lama ya. saya percaya nanti di sesi akhir saya mau bagi beberapa hal. Kalau seandainya kita nggak bisa jaga 4 hormon baiknya kita ini dan imunnya itu drop, nah itu yang bahaya. Yes. Betul. Jadi balik lagi, cash harus positif, COVID, COVID harus harus negatif, negatif. sehingga bagaimana kita tetap bisa maintain energi kita di hal-hal yang baik. Yes. Betul. Itu penting sekali. Ya. Oke nih Coach, kita Ya. harus langsung mulai aja nih. Ya. Gimana supaya profit atau cash kita ini bisa positif nih, Coach? Nah enggak, jadi gini, saya mau bahas cash-nya dulu yang positif. Cash-nya dulu. Ya karena kalau kita ngomongin profit, Ya, ini 2 hal yang berbeda. betul. Misalnya gini, Coach Victor, kalau Ya. kita jualan, let's say jual makanan, Jual makanan. modal 1 juta jual ada profit 20%, jadi 1.200.000. Oke. Itu profitnya 200.000. 200.000 udah ketahuan tuh. Ya. Ya. Ketahuan atau pasti atau enggak 200.000-nya kita ambil? Di angka Kotor atau bersih nih? Di angka tercatat jelas 200.000. Iya. Nah pertanyaannya, pembayarannya cash nggak? Belum tahu. Siapa tahu diutangin. Kalau diutangin, yang ngutangnya kabur Nggak jadi. nggak jadi cash kan? Jadinya boncos. Betul. Kemudian ada orang kalau transaksinya lewat misalnya cash ini apa aja contohnya? Cash ini misalnya kalau transfer itu cash buat saya. Ya. Artinya langsung sampai. Masuk. Ya, atau m-banking itu langsung. Ya. Atau e-money langsung, gitu kan? Atau transaksi digital payment seperti GoPay, Ya, OVO, ya. Dana itu langsung masuk. Kalau transaksi rekening bersama membutuhkan 3 sampai 5 hari, kategorinya cash. Itu masih Tetap tergolong cash. cash. Oke. Kartu kredit pun itu tergolong cash. Oke. Ya, dan nanti saya akan bahas tentang hal itu. Jadi kalau kita fokusnya bagaimana dapetin cash, Ya. itu akan memperaman bisnisnya kita. Baik. Tapi kalau kita bicara udah jualannya diutangin di saat seperti ini, Walaupun gitu ya, terlihat profit, kelihatan profit bisa jadi gagal bayar. ya. Karena duitnya itu belum benar-benar ada di rekening kita. Oke. Kenyataannya misalnya Belum tentu. pada saat kita udah kirim barang nih 1 juta coach, ternyata di tengah jalan ada barang yang rusak, Ya. ada returan. Betul. Terus lagi pada saat jual ternyata ada barang yang expired, diretur lagi. Yes, gitu double. kan ceritanya double. Terus ditambah lagi perputaran uang kita jadi lama gitu loh ceritanya. Kalau seandainya itu diutangin. Jadi sekali lagi teman-teman UMKM, ya kita harus fokusnya di cash, Cash. bukan fokusnya di profit.
Oke, jadi boleh dibilang nih sebenarnya profit ini tujuan akhirnya nih, baru kita ngomongin profitnya gitu ya. Tujuan Sekarang akhir dari semua penjualan kita, dari bisnis kita gitu. enggak juga. Enggak Tujuan juga. akhirnya nanti kita bicara visi. Oh, Jadi itu kalau lebih kita besar bicara lagi. kalau Benar. kita bicara profit itu adalah indikator Ya. dari kendaraan kita, Hmm. apakah bensinnya ada atau enggak. Baik. Hmm. Jadi kalau Oke. perusahaan tidak ada profit terus menerus, ya berarti kan indikatornya bahwa ini bensinnya nggak ada nih. Ya, gitu. siap-siap mogok. Siap-siap mogok. Tapi kan indikator bisa rusak kan, coach. Betul. Ya. Ya kan. Nah, cuman pertanyaannya indikatornya benar atau enggak? Ya mau kita maksudnya lihat tangki gitu Ya. loh. Turun dari mobil. Turun dari mobil, lihat. colok-colok. Ya. Nah, ya, untuk menghindari colok-colokan itu, ya mau nggak mau kita mesti punya laporan, mengelihat cash, alur kas kita, melihat laporan profit kita gitu loh. Itu indikatornya. Ya, baik. Oke. Nah, Coach, kalau seandainya kita bicara tadi tanpa cash belum tentu profit, terus bagaimana caranya kita bisa mengetahui potensi-potensi uang yang di luar sana bisa kita hasilkan? Nah, sekarang gini, gimana kita punya profit kalau kita nggak punya uang cash? Ya, Bisa atau enggak? Kita nggak punya cash nih, terus kita mau cetak profit gitu kan? betul. Di saat sekarang kan semua orang maunya jualnya cash. Cash. Betul. Nah, sekarang gimana caranya saya mau beli barang untuk saya jual, sedangkan mereka juga mintanya cash? Betul. Kita sih harapannya konsinyasi kek atau apa gitu ya. Benar. Tapi kan harapan orang lain juga gitu. Sama seperti yang saat ini kita Nggak, harapkan. kayaknya nggak fair ya. Nggak fair Iya, jadi balik lagi saya percaya di saat sekarang kita harus jaga supaya cash kita bisa positif. Iya. Sehingga kita bisa bayar supplier, kita bisa bayar gaji, kita bisa bayar Betul. listrik, dan bayar telepon segala macem dengan uang cash. Dengan misalnya kalau udah nggak ada cash, kartu kredit masih bisa ya. Karena kan itu dianggapnya cash Yes. gitu. Cuman itu kartu kredit bunganya cukup tinggi. Betul. Tapi Ya. itu cash gitu Ya. ya. Bagaimana mendapatkan cash-cash yang lain lagi? Banyak cara gitu loh ceritanya. Jadi kita udah mulai ngelihat berapa banyak yang kita mungkin bisa jual. Oke. Udah mulai jualan nih coach. Kan guyonannya gini, semenjak PPKM darurat gitu ya, wah jualan saya makin banyak. Apa aja tuh, Bos? Jual piano, Jual mobil, jual motor, semuanya Dulu dijual. saya nggak mahir jualan. Tapi Tiba-tiba kok sekarang bisa ya. jago jualan. Gue nanya calon tong. Iya. Jadi kan di belakangnya ada istrinya, Pak. Iya, tapi nggak punya pilihan coach. Artinya harus dilakukan. Iya, karena sekarang pertanyaannya apakah kondisi seperti ini akan sampai 10 tahun? Apakah akan sampai 1 tahun? Apakah akan sampai 2 bulan? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus khawatir sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Yes. Kalau sekarang di masa sekarang kita masih ada yang kita bisa mainkan. Ya, Fokus Ini aja contohnya jadi. nih, contohnya. Contoh. Ini true story, coach. Ada satu orang di Kalimantan bunuh diri karena utangnya 6M. Oke. Ditagih terus, Stres, ditagih, stres. stres. Yang nagihnya bukan satu institusi, Tapi beberapa 12 institusi. Wow. dan Namanya kebun bervariasi. binatang lah, Oh, iya. sampah semua udah di Itu rame tuh ya. rame. Kan Kayaknya- dia stres dong. Iya. Stres sedih. Udah nggak tahu mesti apa tuh. Dia bunuh diri, coach. Oh. Oke. Dia bunuh diri, kemudian karena istrinya nggak pernah terlibat di bisnis, bingung dong. Untuk menjalankan bisnis tersebut. Ya kan, utang kan tetap harus ditagih. Iya, Ya. harus dibayar. Nah, justru karena istrinya ini bodoh dan tidak tahu tentang bisnis, istrinya pakai cara bodoh, dijual-jualin Asetnya. semua yang ada. Yang dia punya. Tahu nggak coach berapa coach? 16 miliar coach. Akhirnya. Iya. Yang tadinya nggak punya uang, Jadi mending parennya dia. dijual, mesinnya dijual, mobilnya dijual, Itu- semua dijual. Loh kok ada 16 kan? Istrinya kaya raya, ada 10M coach. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang itu bunuh diri? Karena yang dia lihat adalah utangnya. Utangnya. Iya. Dia nggak ngelihat apa yang dia punya. Potensi Benar. cashnya. Iya. Ini namanya orang terlalu fokus sama permasalahan. Ya, tidak Dan- mencari solusinya. Tidak. Bukan cuma fokus terhadap permasalahan. Permasalahan itu kan sesuatu yang terjadi di belakang. Oke, akibatnya. Akibatnya tuh pasti balance dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Masa depan. Pasti. Betul. Jadi orang yang terlalu fokus terhadap apa yang sudah terjadi, Terjadi. dia pasti juga fokus terhadap apa yang akan terjadi. Oke, jadi asumsi Iya. berpikiran Makan negatif. dalam. Makin khawatir, makin Ya, ya. dalam. Imun makin hancur. Ya. Karena yang muncul kortisol gitu Betul. kan ceritanya. Ya. Terus akhirnya ya dia berpikir daripada udah mati kena Covid tuh gua mati bunuh diri. Gitu Sekalian ceritanya. aja deh gitu ya. Nah, saya makanya kemarin waktu itu saya
bikin satu konten TikTok gitu ya. Menurut saya cukup terinspirasi dengan satu konten yang tiba-tiba ini bule gitu ya, pagi-pagi pegang gelas terus dia doa, terima kasih Tuhan hari ini saya dibangunkan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Okay. saya masih dikasih napas, dikasih detak jantung, dikasih kesehatan. Terima kasih Tuhan, saya tetap dibimbing di jalanmu. Ya. Dan terus saya berpikir, iya ya kok saya ke bawah ya, energi saya turun ya. Oke. Terus dan saya mulai ngelisting apa yang saya punya, ya udah jualin aja gitu. Oke. Toh nanti kalau memang ini kan PPKM darurat juga nggak seberapa lama lagi lah. Saya juga nggak tahu ya. Ya Semoga kalau lebih cepat. ya kalaupun memang itu terjadi sampai titik darah penghabisan, at least saya fight sampai titik darah penghabisan. Betul. Dan saya bahasanya ya saya mati syahid, coach. Ya. Saya tidak maksudnya menyerah di pertengahan pertandingan gitu. Betul. Kalau bisa Berjuang kita terus. berjuang sampai akhir pertandingan, Yes, kira-kira betul. gitu. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita bisa listing aset apa aja yang kita bisa sewakan, kita bisa jualkan, kita bisa gadaikan. Intinya dapat cash. Tapi pastiin yang kita jual yang bukan yang produktif. Oh iya dong, pasti. Masa ini kamera ini kita jual, Habis itu kamera besok buat nggak kita bisa syuting produksi, lagi. gitu kan, lampunya Iya. kita jual nggak. Jadi saya ngelihat ini Meja kita yang udah nggak pakai. ya, kita saya baru jual yang piano, udah buat saya Iya. baru jual piano, dan kan Iya. istri saya bilang, lu juga piano kan jarang main, gitu Betul. kan ceritanya. Iya. Ya sayang sih ya, gitu Iya. ya. Tapi Ya emang sudahlah. jarang main gitu. Dan luar biasanya saya beli piano itu 14 tahun yang lalu, harganya malah naik 500.000. Artinya 14 tahun kita malah untung ya. Malah untung gitu kan ceritanya. Ya nggak untung banget, tapi at least uang segitu lumayan bisa buat banyak hal nanti yang kita bisa lakukan. Jadi mungkin UMKM yang lain melihatnya gini. Coach mah masih punya piano yang bisa dijual. Nah, saya punya apa? Saya punya apa gitu kan ceritanya. Sebenarnya itu cuma belum dieksplor aja. Iya. Seperti yang tadi yang bunuh diri tadi. Iya. kan? Ternyata Iya. punya 16 miliar. Iya. Iya. Dan saya mungkin cukup pede mengatakan kalau memang Anda belum bisa bayar utang Anda gitu ya Anda datengin lah, Anda ngomongin baik-baik. Ya. Betul. Ya kalau memang ada yang tidak bisa terima, ya kita mau ngomong apa gitu. Ya. Dan saya percaya pada kondisi seperti ini, bahkan pemerintah sudah menghimbau pada pihak institusi perbankan untuk memberikan keringanan, memberikan kemudahan, restrukturisasi dan seterusnya. Ya. Jadi saya percaya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk tetap bisa punya cash, untuk kita bisa terus cetak profit sehingga perusahaannya tetap bisa jalan. Betul, I see. Nah, kalau seandainya teman-teman UMKM yang di luar sana nih coach, mungkin ada yang lagi pusing juga. Habis ngeliat potensi ini bagus, akhirnya dia beli. Akhirnya stok nambah, ujung-ujungnya uang cashnya keluar semua, tapi barangnya nggak laku-laku. Nah, ini kan jadi problem juga coach. Terkait dari cashnya yang dia akhirnya sudah terlanjur keluar lebih dulu, tapi stoknya udah banyak di tempat dia punya. Nah, jadi balik lagi salah satu cashnya itu namanya stok kan. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa kita nambahin cash kalau seandainya stoknya aja belum dijual? Karena mungkin dia berharap, wah ini potensinya bagus, bisa gua jual. Sebentar lagi bisa tambah lagi profitnya, akhirnya diborong. Nah itu yang dibilang khawatir coach, atau serakah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Oportunis ya. Coach, berapa banyak, saya tanya nih UMKM, berapa banyak dari Anda yang ikut-ikutan, misalnya nyetok masker lah waktu dulu, termogan, oportunis gitu kan. ya, mau ngambil keuntungan di waktu-waktu kayak begini gitu. Wah, gue bisa dapat 700.000, jualnya 1,2, tapi minimal pembelinya 100 gitu kan. Betul. Baru terjual 40 udah turun ke 900. Udah bingung tuh. Baru terjual 50 udah turun ke 700. Ini modalnya 700. Beda sebulan udah 200.000. Bahkan sekarang termogan cuma 120.000. Dari gitu. yang 1,5 juta. Betul coach. Masker tau nggak coach sekarang berapa duit harganya? Ada di ada 20.000, 30.000. Satu bijinya. Oh, kayaknya 5.000 ya? Nggak 200. Ada yang 200. Mau saya beliin 200 perak coach. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau Anda terlalu serakah menganggap ini opportunity yang Anda bisa raup selama-lamanya, nggak bisa gitu. Jadi balik lagi, sekarang kita semuanya berpikir jangka pendek terlebih dahulu. Betul. Kita nggak bisa mimpi terlalu jauh dulu. Bagaimana kita bisa melewati hari demi hari dengan baik, melewati hari demi hari dengan elegan, gitu kan ceritanya. Masih soal stok tuh coach. Iya tadi. coach.
Jadi gimana ya coach ya? Kalau misalkan stok kita udah banyak nih, kita sadar deh sekarang nih habis bicara ini nih. Aduh, gua harus gimana ini stok nih? Gua jual murah rugi dong coach. Ya. Lebih rugi kalau nggak dijual, coach. Oh, ini nggak apa-apa juga dong. Kita jual dengan harga modal misalnya. Ya. Tapi kan dapat cash. Cash, jadi ada Oh, perputaran. poinnya adalah kita bisa dapat cash tersebut. Iya. Dan bisa bisnis lagi, Iya. bisa puter lagi Iya. produk Oh, lain gitu oke. ya. Ya, kecuali nggak punya prioritas ya. Ya. Maksudnya nggak punya pilihan gitu. Nah, ini udah paling akhir ya. Misalnya gini coach, saya tanya, kalau coach tadi stok barangnya dijual dapat katakanlah 100 juta, Yes. gitu kan? 100 juta ini modalnya kita nih, nggak ada untungnya. Betul. Tapi kan kita bisa beli bahan baku lagi, kita bikin lagi, dapat barang yang baru lagi kan. Ya. Sehingga expiry date-nya kan lebih lama Lebih lagi. panjang lagi. Iya. Terus kita jual lagi, ternyata masih belum bisa untung. Ya udah nggak apa-apa, jual modal Lakukan lagi. lagi. Minimal kita bisa bayar itu segala macam. Perputarannya walaupun jalan. nggak ada untung. Ya. Ya, itu satu. Tapi kalau kita punya pilihan yang lain, kita udah jual semua stok lama kita dengan obral abis-abisan, bahkan nggak dapat 100 juta, bahkan cuma 90 juta. Rugi. Ya. 10 juta. Yes. Tapi ada opportunity kerjasama dari orang lain Yes. yang ngajakin kerjasama dapat margin bisa 20%. Ya. Margin 20% sekarang nggak gampang kan, Coach? Betul. Kalau saya modalin Pak Victor 90 juta, 2 bulan kemudian 90 jutanya balik ditambah 18 juta, mendingan saya main yang itu dulu atau main barang saya dulu. Ya benar juga, bisa langsung ambil kesempatan itu. Kalau ada opportunity itu. Bener. Ya. Nah, Buru-buru sekarang- jual cashnya deh, buru-buru jual stoknya deh kalau gitu. Tapi kalau stoknya nggak dijual, gimana saya mau ikut Iya. bisnis yang sebelah sana? Nggak punya pegangan apa-apa. Betul. Ya, ya, ya. Nah, yang ngajakin kerja sama saya, boleh nggak gua kasih stok lu aja, lu urusin? Kan nggak bisa. Dia nggak punya pelanggan buat dia jual. Nah, ya. mungkin ini juga salah satu brainstorming buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi bimbang. Artinya Ya. kalau punya potensi, ada punya pilihan, bisa juga lakuin yang seperti kata Coach Gendro Ya, barusan. jadi opportunity-nya bisa duitnya kita taruh deposito. Ya. Ya. Ya, bunganya kecil banget sih. 3% per tahun. Gitu kan Tapi ceritanya. untuk sementara ini ya. Tapi daripada mati. Benar, Ya sementara. kan? Daripada uangnya stoknya makin lama makin kegerus Dan gitu akhirnya kan, value-nya makin turun. expired, Ya. belum lagi aduh kalau kita bicara stok perputarannya harus udah jual dulu lah, Ya. jangan dipikirin ruginya gitu ya ceritanya. Tapi yang penting kita punya cash. Yes. Ya, bisa taruh deposito, bisa aja kerja sama orang lain, lihat opportunity yang lain, atau kita create produk baru gitu lah Betul. ceritanya. Ya. Oke. Ini kalau ngomong stok nih, Mhm. kayaknya nggak ada habis-habisnya kalau kita nggak gerak. Ya. Kita kayaknya harus segera. Hmm. Coba deh cari tahu masih ada stok apa di sana. Betul, Ya. betul. Baru bisa ketahuan. Nah, untuk maka dari itu saya himbau para UMKM untuk punya laporan stok. Nah, Jadi benar. laporan stok itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, Oke. laporannya harus ada yang namanya hari persediaan. Oke, begitu dia masuk ya. Begitu dia masuk, berapa hari itu ada di gudang. Oh, oke. Nah, itu penting tuh, teman-teman. Dan kita harus punya batas maksimal. Mhm. Barang ini ada di gudang kita berapa lama? Oke, berarti secara usia kita udah tahu nih. Harus. Let's say Betul. bisa jadi 2 minggu gitu ya. Harus, Ya, ya. harus. Taruhnya juga pengaruh ya coach ya. Taruhnya juga pengaruh gitu kan, cara Oke. nyusunnya gitu Oh. kan ceritanya. Nyusun V4 raknya. first in first out. Ya. Karena kalau kita udah bikin barang ini taruhnya terus ditumpuk terus ke belakang gitu kan. Terus selalu ngambil yang Lupa, pertama lupa. dulu gitu Yang kan. sininya basi. Yang basi gitu kan ceritanya itu Iya, caranya iya. cara nyetoknya. Tapi yang pertama adalah hari persediaan. Yes. Kenapa hari persediaan itu penting? Kalau Anda jual semen 6 bulan keras itu nggak laku. Betul. Jadi batu. Mhm. Kalau Anda jual komputer setahun, itu ada keluar yang baru lagi, harga ini jatuh. Betul. Kalau kita jual makanan ada expired. Yes. Ya. Kalau kita jual baju ada musim, gitu lah ceritanya. Ya, oke. Lifestyle ya. Ya, jadi life cycle-nya dari persediaan itu Anda yang tahu mau dipukulnya berapa hari. Oke, Betul. sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Betul. ya? Betul. Jadi biasanya kita bicara kalau sebulan itu stok itu udah dibilangnya slow moving. Slow moving. Kalau 1 minggu itu dibilangnya fast moving. Oke. Kalau lewat dari 3 bulan itu dianggapnya dead stock. Oke, stok yang tertunda benar ya. Stok Eh, bukan stok yang nggak Mati. nggak keluar. Nggak keluar. Jadi saya pernah ketemu satu UMKM yang beli gunting coach, gunting rumput, masih 200 juta omsetnya, Yes. dan itu nggak laku. Stoknya Stoknya segitu banyak guntingnya. Buset. Gunting rumputnya banyak. Itu buat apaan dia? Dia bilang kalau gua jual murah
gue rugi, gitu kan. Akhirnya dipertahankan. Akhirnya dipertahankan udah 2 tahun dan karatan, coach. Aduh. Yang nggak dia prediksi ya. Pertanyaan saya, kalau itu gunting dijual lebih cepat rugi Pada saat waktu itu. Dia nggak kena ongkos bersihin dulu tuh dari sikarat. Sikarat. Itu Ya. kena biaya lagi. Betul. Jadi Ada jual rugi kena biaya bersihin karat, gitu kan ceritanya. Ya. Belum lagi uang mati. Belum lagi uang mati, kalau bunganya nggak bisa bunganya- diputar. Iya, se-2 tahun itu kan lumayan banget tuh. Iya, belum 200 lagi juta. tempatnya masih bisa dipakai. Belum lagi Untuk uang yang sewa lain. tempat. Iya. Tempat itu kan kita harus hitung per meternya sewanya Nah, berapa. ya, Jadi maintenance-nya ya. penting nih coach. Ya, Saya jadi- dapat satu hal ini. Jadi untuk hari pengaturannya. persediaan harus diatur, cara nyimpennya harus diatur, batas maksimum buffernya, cycle life-nya. cycle life-nya harus dihitung dan buffernya juga harus dihitung. Oke. Benar. Ini kan yang negatif kita bicaranya. Yang Dan positif? yang positifnya adalah jangan sampai udah mau habis stoknya baru kita bikin lagi. Oh, Jadi iya. Anda Takutnya nggak harus kekejar ya? betul, Anda juga harus menganalisa persediaan Anda ini perputarannya berapa cepat sehingga Anda udah bisa predik. Ini misalnya bulan Juli ini kan masuk Agustus. sekolah, Ya. Agustus ini udah pada mulai masuk sekolah. Sebentar lagi Natal, gitu kan ya. ceritanya. Nah, sebentar lagi Natal kita udah harus beli bahan baku dari kapan, gitu Ya, betul. ceritanya. Jadi Anda juga harus melihat tren-tren dari bisnisnya Anda, ya. sehingga Anda tahu kapan persediaan ini harus lebih banyak, persediaan ini harus lebih dikit. Yes. Kira-kira gitu. Nah, ini saya sepakat dengan kondisi PPKM ini juga. Thank you Coach Gendro, karena teman-teman saya di luar sana banyak yang melakukan satu penghematan. Terkait dari tadi sudah kita membahas, dia penghematan terhadap personal, terhadap bisnis. Jadi biaya-biaya apa yang menurut dia kurang relevan tuh dia take out. Misalnya contoh, kalau dari biaya yang di perusahaannya dia banyak lakukan penghematan atau biaya personal, dia ada berlangganan apa, bayaran apa. Walaupun sekedar cuma 100.000, 200.000, ternyata itu setelah dikumpulin jadi lo 2 juta. That's right. Yes. Padahal awalnya That's right. cuma 100.000 mah gampang. That's right. Ya, Tapi ya. lu punya 10 biji ya 2 juta gitu. Nah, itu Ya, alasannya ya. saya Coach Victor, perusahaan saya yang di Roxy itu, Ya. saya putus kontraknya. Oke. Kemudian Secara lokasi ya. secara lokasi, kemudian dua-duanya kita pindahin ke sebelah sini. Oke, jadi satu tempat. Jadi satu tempat yang dulunya kita harus sewa 2 tempat 220 juta, Wow. sekarang 110 juta bertiga. Wah, jadi dibilangnya pakai hemat ya. Kita hemat berapa tuh? Kita hemat 100 juta. Belum Ya, lagi 120 bulanannya. juta. Belum lagi bulanannya. Listrik kita Oh. bareng-bareng. Oke. Air kita bareng-bareng. Jadi Internet kalau kita nggak bareng-bareng. gara-gara pandemi mungkin Nggak kepikir. nggak kepikir. Bukan nggak kepikir, nggak Nggak mau mau dipikirin. Iya. Jadi ini selalu Benar. ada berkah ada di berkah, balik gitu. musibah gitu kan ceritanya. Jadi kita lebih efisien lagi, kita makin melihat bahwa banyak sekali uang yang berceceran yang kita nggak mau perhatiin. Asal mau teliti, Ya. mau rajin, nulisin Benar. satu persatu. Benar. Jadi di saat PPKM darurat ini, saya ngajak UMKM mulai mencatat. Yes. Tadi ada mencatat tentang stok. Stok, ya. Kita ada mencatat tentang aset yang Aset. bisa kita coba legoin dulu, gadein Benar. dulu. Kita udah mulai mencatat hari persediaan. Semuanya pokoknya ambil waktu di rumah Anda dan Anda mencoba berbuat banyak hal. Yes. Nah, coach, sekarang nih kita kalau ngomongin tagihan, ini pengaruh nggak nih, coach? Sangat. Pengaruhnya gimana nih, coach? Ini cerita tahun Tagihan tuh kita yang menagih ya, bukan Oh iya, dia. kita yang menagih. Bisa aja, udah susah kita ditagih lebih pusing kita. Jadi hutang piutang. Ya, Jadi ya. kita bicara piutang. Jadi tahun 2004 itu cash flow saya udah habis. 2004. 2004. Oke. 2004 cash flow saya udah habis, saya mau pinjam uang ke bank. Oke. Kebetulan ketemu orang bank yang sangat baik. Hmm. Namanya Pak Rahmat Sumadi Harja. Oke. Beliau Thank you, ini, Pak. Ya, thank you, Pak. Beliau ini adalah ownernya BPRKS di Bandung. Oke. Oke. Jadi saya mau minjem lah ke BPRKS ceritanya. Hmm. Pak Rahmat mau minjem uang dong supaya bisa buat perputaran modal kerja. I see. Terus saya tanya, kamu kan banyak uang. Mhm. Ya kalau banyak uang mah Pak, saya nggak minjem dong. Iya. Tahu nggak kamu uangnya ada di mana aja? Jadi beliau nih yang ngajarin saya. Oke. Uang kita salah satunya aset yang kita bisa jual. Betul. Uang kita salah satunya adalah stok yang buruan dijual. Mhm. Uang kita adalah tagihan yang bisa kita tagih. Oke. Piutang-piutang kita yang di luar ya. Iya. Mhm. Nah pertanyaan saya, you punya tagihan sama bank ini berapa banyak? Mhm. Ya kata lainnya omset saya sebulan waktu itu 600 juta. Berarti uang you udah 600 juta itu. Walaupun masih di luar nih. Ya, tapi kan uang you. Oh iya. Benar.
Oke. Benar. Tapi saya keikat kontrak, Pak. Mm-mm. Bahwa kontraknya berisikan 30 hari, 60 hari baru uangnya masuk Betul. gitu. Jadi saya harus punya modal kerja buat muter. Muter ini tuh, artinya kebutuhannya 2 kali lipat dong. Ya. Terus dia bilang, lu udah nego belum biar dapatnya lebih cepat? Belum. Nah, ini yang Bukan belum kok, saya bilangnya nggak Nggak kepikir. mungkin. Nggak mungkin. Lah khawatir kan duluan. kita udah tanda tangan. Bener. Bener. Karena kalau korporasi ada kontrak, ada draft PKS yang udah disepakati, ya udah segitu. Iya, mana bisa kita utak-atik minta lebih cepet dong. Nego-nego enggak lah. Lu malah nanti nggak dikasih kerjaan. Iya, Pikiran saya gitu kan. Sama. Nggak mungkin, Pak, kan udah kontrak. Udah dicoba belum gitu. Nah, Ini ya. saya nggak berani nyoba, Pak. Takutnya gara-gara nyoba-nyoba akhirnya Jadi nggak dikasih masalah, ya? kerjaan. Iya. Kamu udah coba belum? Itu sampai dia 3 Ini kali orang nanya. orangnya ngototan nih. Tapi kan dia orang yang bank, dia ngerti. Ya, ya. Dan luar biasanya Pak Rahmat langsung manggil operatornya, usernya. Genro, sebulan tagihan kita berapa? 120 juta. Ya udah, Genro, gue bayar lu di depan. Oh. Baik sekali dia. Padahal kontraknya kan 30 hari. 30 hari. Sekarang dia kasih saya malah di depan, bukan BP loh. Saya belum kerja, dia bayar dulu 120 juta. Mantap. Itu satu. Kayaknya boleh bagi-bagi tuh kalian kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, Itu Pak Rahmat tuh di dunia ada berapa orang, Pak? nah pertanyaannya, lu udah nanya belum Ya. gitu. Ya udah, akhirnya saya coba memberanikan diri gitu ya. Yang pertama kita harus bikin namanya agenda tagihan. Coach, pertanyaan saya, Ya. kan saya kerja 1 sampai 30 hari ini jasa saya. Oke. Kira-kira kalau Januari 1 sampai tanggal 30 saya bikin tagihannya tanggal berapa? Ya, kemungkinan besar tanggal 29. Pertengahan mungkin kita udah planning lah ya, udah ini. Kalau asumsi saya 30 hari, ya berarti kalau 1 sampai tanggal 30 saya kasihnya tanggal 29, dia bayarnya tanggal 30 gitu. Nah, berarti kan kerjaan tanggal 28 terakhir yang bisa dimasukin. Berarti 29.30 kita tagih bulan depan lagi. Ya. Betul dong? Betul. Nah, oke, tanggal 29 saya udah siap-siapin tagihan dari kerjaan tanggal 1 sampai tanggal 28. Ya. Oke. Oke. Kemudian tanggal 29 saya bikin tagihan, Uh-huh. saya kasih ke usernya. Kemudian kira-kira ada cross check nggak namanya BAST berita acara, Berita acara serah terima. Ya. Itu kira-kira butuh waktu berapa hari? Mungkin 7 hari kerja mungkin atau 14 hari kerja. Nah, itu yang salah, Coach. Iya. Jadi pada saat saya bawa tagihan, saya tungguin Coach kalau boleh hari ini ya, Pak. Oh, jadi kita pantengin aja gitu ya. Emangnya tukang tagih? Lah, emang kan kita kan tukang tagih. tagih. Cuma maksudnya tukang tagih preman begini. Enggak, tungguin aja. Udah besok aja baru balik. Iya, tapi bukan, Pak. Tapi bosnya saya nggak dikasih pulang kalau saya nggak berhasil. Nah, lu pikir kerjaan gua lu doang gitu kan? Iya. Iya, Pak, tapi saya disuruh sama bos begitu gitu kan ceritanya. Dia ngedumel, Coach. Ya. Jadi dia masuk ke dalam, dia periksain kerjaannya 1 sampai 28 bener atau enggak. Begitu dia bilang, Rekon lah ya. bener. Mhm. Begitu dia bilang bener, kira-kira si kurir ini pulang Mhm. bikin pakai materai, Ya. paraf, tanda tangan, stempel atau gimana, Coach? Ya. Udah langsung dapat itunya. Apa namanya buktinya? Bukan. Jadi Biasanya. saya bawa kasih dia materai, saya kasih dia cap dan dia bisa tanda tangan langsung di tempat. Oh, jadi kita sudah prepare sampai ke sana. Begitu dia udah oke. Ya. Oke, Bu, sebentar ya, Bu ya. Dia tanda tangan, kemudian cap Cap. masih, Bu. Ya. Baru tanggal Well 29. prepared, Tanggal 29 saya udah masuk hari itu juga tanpa tunggu 7 hari. Iya. Oke, hari itu udah masuk, Udah, gitu kan? ya. Tanggal 30-nya ditelepon sama orang finance saya. Mhm. Halo, selamat pagi, Bu. Iya. Tagihannya udah terima kan? Udah. Berisik banget sih gitu kan. Kemarin gua udah tahu. Udah gitu kan. Iya, Bu, cuma mastiin doang kan kita ini ada prosesnya kan, Bu. Boleh tahu nggak, Bu, biasanya kalau udah tempel materai, apalagi nih prosesnya. Jadi saya kasih tahu you ya. Jadi kalau udah begini, biasanya saya ajuin ke manajer saya. Nanti manajernya minta tanda tangan ke direktur operasional. Ya. Nanti direktur operasional tanda tangan direktur keuangan. Yes. Nanti direktur keuangan Banyak baru bener. direktur utama. Direktur utama kalau udah tanda tangan dia balikin lagi ke keuangan untuk Turun eksekusi. lagi. Iya. Nah, itu kira-kira prosesnya berapa hari ya? 7 sampai 14 hari lah. Ya pokoknya sesuai dengan kontrak nggak, Bu? Ya minimal berapa lah? Ya saya coba kejar udah 14 hari dia bilang Ya, gitu. ya. Ya udah, Bu, nanti saya follow up lagi ya, Bu. Ya. 2 hari lagi telepon, Bu, udah sampai di mana ya, Bu? 2 hari. Bu, udah sampai di mana? Enggak, maksudnya siapa tahu udah sampai di direktur keuangan gitu Ya, loh, ya, Bu. ya. Udah.
Udah sampai direktur keuangan. 2 hari lagi saya telepon lagi. Udah tanda tangan direktur utama, lu berisik banget ya. Seminggu kemudian udah masuk, Pak. Artinya nggak butuh 14 hari? Enggak butuh 30 hari. Ini akibat 2 hari. 2 hari. Sekarang tinggal kuat-kuatan siapa? Kita yang sering telepon, Ya. sampai dia capek kan Ya, gitu kan? tapi pertanyaannya, kita malah dipuji kok. Karena kita engagement dengan secara mungkin follow up. Bukan cuma engagementnya, dia membuat dia melihat kita jadi lebih profesional. Oke, prepare profesional. Betul, karena kenapa? Karena ternyata ada vendor yang lain yang tidak nagih. Nggak aware. 6 bulan kemudian dia baru sadar ada tagihan belum ketagih. Uh-huh. Coba lu bayangin kalau lu usernya coach. Yes. Coach kok yang tagihan ini belum dibayar Bingung ya? dong. Ya, yang mana ya? Udah Dan bingung, bisa masalahnya kesel itu loh. bulan Oktober, sedangkan lu udah tutup buku, bro. Gua harus bongkar lagi, Wow. periksa lagi. Enak si Gendro kayak gitu, gua Ya. rapi kerjanya. Setiap bulan. Jadi perhatiin nih, ini mindsetnya jangan salah nih. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita ngobrol orang, jadi kita merasa nggak enak. Nah ini nih perasaan yang kayak gini nih yang sering kali dihadapin Jadi teman-teman. sebenarnya ini bukannya profesional, Ya. malah kita harus profesional. Ada deadline, Yes. Ya. ada sesuatu yang memang harus dikejar, kita kejar. Saya ingat Pak Turijo Hadi, salah satu pelaku UMKM gitu ya. Ya. Dia rajin datang ke Follow up. outlet, Ya. dia lihat stoknya udah berapa banyak yang udah Ya. habis, dia langsung bikin PO, PO. dianterin, Mhm. dan itu rajin, dia rutin keliling, Nggak menunggu. gitu loh, betul. Ya. Nggak nunggu dikasih tahu bahwa oh ini barangnya udah kurang, stoknya apa segala. Betul, Yes. tagihannya buruan dibikin gitu kan Ya. ceritanya. Bayangin sebuah hypermarket gitu ya, Hmm. market yang sangat besar, itu kan punya Ribuan. jutaan, bukan ribuan kok, jutaan item. produk Gimana saya kalau, bisa ya. mastiin ini tagihan kapan jatuh tempo? Kita yang harus lebih peduli. Nah, gitu. situ sangat spesial kenapa gitu ya? Betul. Jadi sekali lagi kawan-kawan, jangan khawatir untuk menagih kerjaan Anda. Ya. Dan itu haknya Anda untuk menagih karena kan Anda udah kerja gitu loh Ya. ceritanya. Tapi di sini saya nangkep nih, ini juga menyangkut manner. Gimana Cara cara, berkomunikasi. berkomunikasi dengan Saya nggak galak-galak, saya cuma nanya, Bu, maaf Bu, Gimana, sudah ini sadar? sampai di mana ya? Berisik banget sih lu. Enggak, kalau saya marah, Bu ini gimana sih? Itu Ya, marah, ya, Bu ya, maaf Bu, ya. gitu. Tapi begitu tagihannya masuk ya beliin makanan dong bro. Ya, ada servis dong. Dan donat dong dikirim, Bu makasih Ya. ya Bu ya. Enggak, kita nggak boleh terima ini gitu ya. Terus kita cari cara lah, karena kan kita mesti appreciate mereka bantuin kita. Prosesnya Betul, itu. betul. Terus dia bilang, lu nggak usah kasih gua donat, lu kasih gua tambahan kerjaan gratis aja 2 biji atau 10 biji setiap bulannya. Siap. Oh, Kayak ada diskon Service, kerjaan. service, gitu. servisnya. Nah, akhirnya saya buat satu kerjaan waktu itu value edit, misalnya laporan fraud yang tidak dibayar, saya berikan secara tambahan. gratis. Ya. Itu Gitu dari situ ceritanya. akhirnya mereka juga puas. Akhirnya dari satu sisi Pak Gendro secara pencatatan cashnya juga jadi baik. Jadi kalau buat UMKM yang misalnya jualan makanan, ya makanannya waktu kirim 12 biji lebihin satu satu buat lah. mereka. Itu nggak bakal buat lu rugi gitu Iya. ya. Bu, ini yang sampel ya Bu, Iya. biar bisa dicoba bukan Iya. nyogok gitu. Betul. Yang bikin fashion, bikinin yang khusus buat si user. Atau mungkin kalau punya fashion kanannya dipotongin satu kasih lagi. Buat tester. Jadi pastikan bahwa uang Anda di tagihan itu Anda harus pantau, Anda harus Ya. bikin tabel, Anda harus awasin, Anda harus nguber gitu. Ya, baik. Coach, saya dengar nih ada UMKM yang bilang, aduh gimana nagih sekarang semuanya lagi susah. Ya. Semuanya lagi, aduh gimana kondisi ini mau bayar gitu loh. Coach. Apalagi nggak ditagih. Itu pertanyaan. Loh, apalagi nggak ditagih. Ini semua orang udah pada pasang badan, dia ya kan, terus kita nggak nagih gitu kan, ceritanya makin nggak diurusin. Ya. Pasti dia ngurusin yang ditagih dulu lah. Ya, secara priority ya. Iya. Yang mana nagihnya lebih sering itu yang akan diingat. Iya dong. Yang nggak nagih-nagih tadi yang 6 bulan bahkan ya salah lu sendiri loh kalau nggak nagih. Ah, ini mah nggak pernah nagih nanti aja gitu kan. Jadi yang ditagih-tagih juga jengah juga. Iya. Ya. Ya adalah gue bayar dikit nggak apa-apa lah. Yang penting sedikit gue ada bayar. Ya. Ya. Gitu Ya. ya. Ya, betul. Jadi Oke, di oke. zaman sekarang justru udah deh kita ingat cash harus positif. Positif. Ya. Covid harus negatif. Jangan karena tagihan negatifnya malah COVID-nya. Nah, Makin pusing. sekarang saya ngomong yang kebalikannya. Hmm. Semua pengusaha ini saya juga salah satunya punya utang. Ya. Nah, gimana caranya Mhm. hutang saya nggak dibayar lebih cepat? Nah, ini betul juga nih triknya. Bukan trik sih, tapi lebih ke penyelamatan ya. Ya, Nah, ya. Secara jadi- profesional gimana Ya, kita harus ya. handle ya? Jadi Anda harus paham tentang hutang jangka pendek Mhm. sama hutang jangka panjang. Baik.
kita kan lagi hidupnya pada pendek. Ya. Berarti kita harus mastiin bahwa hutang kita harus panjang. Hutangnya harus panjang ya. Jadi kalau dulu kita ngutang 30 hari janjinya bayar. Betul. Ngutangnya cuma 3 bulan kita bayar. Ya. Nah, bisa nggak dibuang 10 tahun? Panjang banget Kan usaha gitu. Bro, gua restrukturisasi ya. Gua kira 10 bulan, 10 tahun. Namanya juga kan nawar gitu kan ceritanya. Namanya juga usaha, Bro. Iya. Iya. Jadi maksudnya utang jangka pendek yang biasanya buat usahanya saya gitu kan. Saya kan bilang sama beberapa orang yang meminjamkan uang kepada saya. Yes. Ada shareholder kita yang cukup baik ya kok. Ya. Sama saudaranya Pak Eto juga ngasih pinjam gitu loh. Kita bayar bunga bulanan gitu kan ceritanya. Tapi mereka tidak nguber, ini cuma bisa kasih pinjam setahun ya, ini cuma bisa kasih pinjam 3 bulan ya. Fleksibel. Iya, fleksibel. Jadi mereka cuma bilang ya udah lu pakai aja dulu. Bahkan ada beberapa yang nggak mau bayar bunga, kita tetap harus bayarin bunga. Yes. Karena memang ini komitmennya namanya hutang gitu kan Yeah. ceritanya. Cuman ada beberapa yang hutang misalnya 10 tahun. Contohnya saya punya utang rumah 10 tahun. Wah, ini cicilannya terlalu besar nih, nggak Ya. sanggup saya. Yaudah, saya negosiasi gimana caranya saya cuma bisa bayar sepertiganya. I see. Kalau sepertiga lebih panjang lagi, lebih Ya, lama lagi, pasti. nggak apa-apa, Ya. buang aja lebih lama. Yang penting bulan itu hidup, bulan depan hidup. Jangan gitu. maksa lah ya. Iya, karena Coach bayangin kalau misalnya pemasukan kita cuma 50 juta, cicilan kita 50 juta kan nggak bakal hidup. Impas. Iya. Nah, gimana 50 juta ini jadi 10 juta? Ya. Karena 40 jutanya lagi misalnya 20 juta buat bayar gaji. Untuk yang Ya. lain lagi. 10 juta bayar bahan baku misalnya gitu loh. Sehingga kita masih ada kehidupan 10 juta Yes. gitu loh. Tapi kalau 50 juta cuma bayar satu cicilan kan nggak hidup semua. Ya. Iya. Otomatis cicilan dia berikutnya bulan depannya udah mampus Udah, gitu ya. loh Udah ceritanya. menggap-menggap tuh. Betul. Nah, oleh karena itu perbankan ada namanya program restrukturisasi. Restrukturisasi, memperkecil angsuran, memperpanjang tenor. Ya, memperkecil angsuran, bunganya tapi dibuang ke tenor yang berikutnya. Ya, di belakang ya. Ditambahin, betul, Ya. ditambahin di belakang. Saya udah lakukan itu, saya jalan 2 tahun, ternyata nggak selamat juga, Coach. Apa itu? Restrukturisasi nggak cukup, gitu kan ceritanya. Nah, pada saat itu saya berpikir untuk menjual aset. Menjual aset. Dan ini jurus terakhir lah ya, Coach. ini jurus terakhir, tapi justru jurus terakhirnya menjadi nikmat. Buat saya nikmat ya, gitu. Ini berkah nih. Nih, Coach Victor saya tanya, kalau Coach Victor beli rumah 1M, 1M. harga 10 tahun kemudian 5M, untung nggak? Kalau secara potensi untung, cuman nggak tahu kalau nilainya inflasinya. Enggak, ini nilai appraisalnya 5 miliar. Ya untung. Untung? Enggak. Nggak dijual? Oh iya. Kan cuman penilaian doang ya. Nggak dijual. Laporannya doang, Iya. satu jadi Nggak ada 5. cash-nya. Kembali lagi, Oh, nggak ada iya. cash-nya. Halo, nggak ada untung. Cuma tertulis di atas kertas. That's right. Ya. Nah, sekarang begitu itu rumah saya jual gitu ya. Untung. Iya. Terus saya bayar hutang saya di bank, saya pegang uang cash cukup besar. Jadi ada selisihnya tadi. Jauh. Ya. Dan uang cash yang saya pegang mungkin katakanlah masih 2M. Ya. Terus saya beli rumah yang 1,2M, saya masih pegang uang 800 juta. 800-an. 800 juta buat bayar ono inilah, notaris lah, pajak lah, habis 200 juta. 200. Saya masih pegang uang cash 600 juta. Yes. Nah, kabar baiknya sekarang saya nggak punya cicilan, Coach. Woi, napasnya aman nih. Nggak punya cicilan. Dan Lebih aman. dengan sombong banget karena orang bank nanya, Pak, ini Bapak apartemen beli cash? Cash dong! Yes. Cash! Yes. Lah, kan ini namanya berkah, Ya. untung. Harusnya untungnya lebih besar. Ya. Tapi karena kemarin saya coba restrukturisasi, siapa tahu bisnis bisa jalan gitu Yes. ya. Udah restrukturisasi dulu. Tapi saya lihat restrukturisasi gitu ya. Wah, nanti begitu restrukturisasi selesai cicilannya 30 sekian juta kali 16 tahun. Saya udah mulai khawatir tuh gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi buang kekhawatirannya seperti apa? Jadi Ya. balik lagi ke laptop, bahasanya adalah aset mana yang kita bisa Dahulukan. kurang produktif kan bahasa saya. Iya. Apakah rumah kalau saya nggak tinggal di rumah ini saya tidak akan menjadi produktif? Tidak. Ya, bisa- Bahkan bisa saya di akan luar. lebih produktif gitu kan Iya. ceritanya. Dan saya jadi tidak lagi bayar cicilan lagi. Dan sekarang hidup saya tanpa cicilan Yes. gitu kan. Napas lebih panjang gitu kan, dan saya masih pegang uang cash. Cash. Wah, itu Ya. luar biasa banget. Ya. Nikmat sekali ya. Ya. Oke, ini juga mungkin jadi satu inspirasi buat teman-teman UMKM yang saat ini kondisinya hampir serupa dengan Coach Gendro, bisa diduplikasi lah ya, Ya. langkah-langkahnya. Ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih, Coach, kalau Ya. menurut saya nih. Kadang-kadang nih orang melakukan ini masalah gengsi. Wah, sayang dong. Gua udah punya rumah Iya. bagus-bagus, masa dijual. Iya, Iya. kadang-kadang tuh kita merasa,
bukan hanya sayang, tapi merasa pride, gengsi. Ya. Aduh, gua masa tinggalnya jadi begini Ya, gitu ya, loh. ya, Jadi Ya. ini Ingat coach, tema kita hari ini adalah cash positif. positif, Ya, COVID negatif. negatif. Kembali. Sekarang kalau kita bicara gengsi Gengsi. gitu ya, udah cash lu negatif, Saya terus double. kena positif sebentar lagi gitu kan. Jadi makan tuh gengsi Ya, gitu kan, ya. otomatis kortisol lu muncul, Ya. lu jatuh, lu kena covid positif, rumah sakit penuh, Ya. lu nggak bisa cari uang Saya cash, kalau disuruh pilih lu hancur semua bro. daripada gitu. makan gengsi mendingan makan pecel aja. jangan lupa tempe goreng. Iya. Dan terus tonton videonya kita. Yes. Ya, sebenarnya ini sangat menarik ya coach ya. Saya percaya teman-teman UMKM ini nih banyak jurus sebenarnya. Cuma kadang-kadang tuh nggak ke-trigger. Nggak ke-trigger. Enggak, Nggak coach. kepikir, Enggak, nggak percaya deh ini. coach. Enggak, saya percaya bukan nggak kepikir. Mereka nggak mikir. Belum. Dan mereka belum ada wawasan itu. Yes. Betul, bisa. Bayangin waktu itu tahun 2004, kalau nggak Pak Rahmat yang menunjuk saya Belum nggak tentu, kepikiran ya. bahwa tagihan itu aset saya. Betul, betul. Saya nggak ngelihat bahwa stok itu adalah uang saya gitu. Betul sekali. Jadi saya percaya bagi Anda yang nonton yang ini gitu ya, Anda jadi ketemu kan wawasan. Nah, Anda mungkin ya. buat punya yang banyak opsi. Betul. buat teman-teman yang nonton ini mungkin ini adalah Pak Rahmat ya nih. Dan Gantian, 2004, gantian. 2004 waktu itu di bawah nih sekarang Ini nih, 2021 gitu. nih. Oke. Ya. Oke, coach. Kita kan ngomongin cash positif nih udah beberapa trik nih. Ya. Dari tadi kita udah ngomongin masalah jual stok. Yes. Ya. Semuanya beresin tuh stok. Ya. Terus tagihan kita kejar apa segala. Nah, Data aset-aset kita. ya, Ya. semuanya kita harus datain tuh. Nah, Sekarang sekarang jangka pendek jadi jangka Jangka panjang. panjang. ya, benar. Sampai lupa. Saking banyaknya. Betul. Sekarang apa lagi nih, coach? Yang pertama justru yang harus kita pikirin adalah perencanaan yang sangat baik. Rencana kembali lagi. Perencanaan terhadap apa nih, coach? Coach, misalnya selama ini kita omset sebulan 200 juta. Yes. Kalau tiba-tiba ada opportunity orderan 500 juta, ambil nggak? Tergantung juga. Ya. Tergantung skemanya. Bukan skema, coach. Kita punya modalnya nggak? Ya. Jadi kalau kita biasanya main 200 juta, terus kita mau makan yang 500 juta, Artinya nambah 2,5 kali lipat ya. betul. Ya. Modal kerjanya ada nggak? Ya. Betul. Nah, banyak orang cashnya jadi negatif gara-gara itu. Karena mau makan yang Yang Besar. gede-gedenya. Perencanaannya nggak ada. enggak ada. Ya. Ditambah lagi bukan cuma merencana modalnya lu dulu ya, kita bicara masih uang. Ya. Terus tenaganya udah ada belum? Betul. Secara produksi dan Betul. Mesinnya udah ada belum? Intinya ada yang mendukung apa enggak? Betul. Nah, Ya. itu semua harus direncanakan dengan baik. Jadi ada baiknya kita punya perencanaan yang sangat baik. Biasanya tuh kita di akhir tahun bulan Oktober, November, Desember itu kita udah mulai melihat membuat sebuah perencanaan buat tahun depan. Oke. Dan idealnya untuk rencana tahun depan kita ngambil data 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Kenapa 3 tahun terakhir? Karena kita jadi tahu trennya, bulan apa yang naik, bulan apa yang Cara turun. fluktuasinya ya. Betul, karena bisnis kita tuh ada yang berbeda nih. Betul. Ada yang justru di puasa, lebaran, natalan omsetnya hilang gara-gara liburan. Musiman ya. Ya, ada justru naik gitu loh Ah. ceritanya. Nah, bisnis Anda tuh tipe yang mana gitu loh. Dan coach, you mau tahu nggak salah satu stasiun TV di Indonesia itu omset tahunannya mereka capai di 2 bulan pertama. Januari Dan Februari. Hanya 2 bulan. Sisa 10 bulannya tuh ya Aha. Cuman berjalan biasa cuma aja. jalan biasa aja. Ini sama kayak orang dagang di Di Tanah Abang. Pas lebaran Lebaran doang. doang. Enggak juga. Tanah Abang jualan terus, Pak. Tanah Tapi- Abang tuh jualan terus. Tapi omset besarnya Betul. untuk hitungannya hanya lebaran. Enggak juga. Itu data saya nggak setuju. Nah. Tanah Abang itu Januari, maksudnya di Lebaran sama Natalan itu mereka jackpot. Ya, jackpotnya. Jackpot. Kalau ini enggak, stasiun TV gitu ya. Pada saat pertandingan bola itu saatnya bikin omset segede-gedenya. Karena sisanya begitu nggak ada musim bola hancur coach. Gitu. Ya. Jadi mereka tuh dalam 1 tahun mereka kejar 2 bulan 2 itu. bulan itu. Kalau misalnya target 1 tahun udah tercapai 2 bulan itu, berarti sisanya mereka bebas berkreasi. Tapi Ya. kalau dua bulan ini mereka hanya tercapai 50%, udah pasti nggak tercapai. Ya, sisanya Karena, pot-potan ya. karena jauh 2 bulan itu pencapaiannya jauh gitu loh coach ya. Terus ada lagi coach misalnya trennya misalnya dulu saya challenge orang yang jualan pohon Natal Setahun sekali ya. setahun sekali. Masuk duitnya bulan apa coach? Januari.
Februari. Desember, Januari doang. ya. Ya. Oke, terus sisanya Februari sampai November? Goodbye. Kalau pohonnya pohon Natal doang. Nah, pertanyaan saya, mereka bisnisnya operasionalnya bulan apa jalannya? Operasional udah mulai dari 3-4 bulan sebelumnya. Enggak, mereka udah dari bulan Februari. Oh. Mereka udah ke Jerman ngeliatin pameran Oke. pohon apa yang lagi akan tren dibawa datang ke Indonesia di bulan Desember jualan. Prepare. Dan November itu jualan, tapi barangnya udah mulai masuk bulan Mei. Kemudian Itu mereka sudah udah stok ya? keluar dari pelabuhan bulan Juni, udah mulai dirakit, dipisah-pisahin. Ya. Bolanya di mana, bintangnya di mana, dan jadi kerja 1 tahun kok. Artinya sebenarnya kerjanya Kerjanya tahun. 1 tahun, tapi uang Jualannya masuk cuma 2 bulan. Iya. Nah terus saya challenge, kenapa nggak sekalian jualan pohon Imlek? Kenapa nggak jualan ketupat lebaran? Ya sekalian. Biar Ya. maksudnya biar ada siklus gitu loh, nggak Ya. cuma ngandalin uang masuk di bulan Desember. Yes. Karena tukang buah aja di saat musim durian dia jual durian, lagi nggak musim durian dia jual mangga. Ya. Ya. Di saat dia nggak jual mangga dia jual yang lain gitu loh. Rambutan, duku dan sebagainya. Betul gitu loh. Nah, jadi Anda kalau nggak punya data 3 tahun itu, Anda tidak akan tahu di bulan apa Anda drop. Oke, pertanyaannya coach, kalau seandainya kita baru berjalan 1 tahun, Ya, Hanya nggak melihat apa-apa, 1 pakai tahun. 1 tahun itu. oke, berarti historical yang sudah Historical ada. yang udah ada. Semakin banyak perbandingan datanya, Anda akan lebih bijak, Anda akan lebih akurat menentukan target Anda. Kalau Ya. saya baru mulai bisnis, coach. Ya, welcome to the jungle. Ya meraba ya. Ya, kan minimal ya pantengin acara seperti ini. Ya, ini juga Ah, sangat bermanfaat. Dan minimal kan Anda tahu, ternyata puasa kita harus punya stok lebih. Oh. Ternyata kalau lagi musim liburan anak sekolah, kita bisa jual yang diperlukan oleh anak-anak Anak-anak sekolah, sekolah. dan seterusnya. Ya, Jadi ya. minimal Anda lebih aware gitu Bisa ya. menganalisa lah. Ya, bisa menganalisa. Tapi perencanaan tidak hanya berdasarkan dari data-data tren tersebut juga. Anda juga harus membuat satu patokan, Anda mau kemana? Balik lagi Anda mau kemana? Yes. Jadi kalau visi Anda cuman pengen, kan banyak orang pengusaha yang penting saya udah capek kerja sama orang, saya nggak mau diatur-atur gitu kan ceritanya. Lah kalau memang mindset Anda seperti itu, Anda punya omset cuma 30 juta, Anda untung 5 juta, seneng, Ya. ya saya nggak bisa ngomong gitu Betul. loh. Iya. Nggak Ya. apa-apa juga. Ya, terus nggak mungkin gara-gara Anda dengar satu seminar, wah semangat kita harus 300 juta, kan nggak gitu juga gitu. Lu ceritanya. mikir dulu, lu sanggup belum? Jadi kalau 30 juta mau loncat ke 300 juta, itu kan lompatannya 10 kali lipat. 10 kali kan lipat. ceritanya. Iya. Kita hitung modalnya cukup nggak, Ya. tempat Warehouse-nya ada nggak? kerjanya Ya. betul, gudangnya, Jadi, pekerjanya. Dengan gitu. kata lain sebenarnya kita harus benar-benar paham sama kemampuan diri. Ya. Betul, itu yang akan membuat cashnya kita tetap positif. Karena tadi yang perencanaan. Betul. Ya. Nah, terus kalau korelasinya terhadap ingin punya cash yang positif, korelasinya terhadap kemampuan dan kebutuhan perusahaan tuh seperti apa tuh maksudnya, Coach? Nih ya, udah nggak punya perencanaan, banyak keinginan, Pengen Waduh. ini, bukan kebutuhan. Oh, iya. Jadi banyak orang akhirnya ingin gitu ya. Kalau anak zaman Tuh. sekarang bilangnya BM, banyak maunya. Itu boncos. Nah, itu juga akan membuat cash-nya kita makin negatif. Ya. Oke. Coba coach bayangin ya coach, banyak orang yang di TikTok nih ya lucu nih. Wah, gua pakai mobil Ferrari main Bitcoin gitu kan. 2 bulan kemudian, wah sekarang gua jadi gembel gara-gara main Bitcoin gitu kan ceritanya. Kalau dia taruh semua. Lah, berarti kan dia nggak punya sebuah wawasan dalam bermain Bitcoin gitu loh Iya. ceritanya. Jadi balik lagi ke sebuah perencanaan yang baik, ngelihat data-data tren, kemampuan dirinya kita, ekosistem kita mendukung atau tidak, ini akan menjaga kestabilitasan dari case-nya kita. Oke. Coach tadi ngomong ekosistem. Ekosistem yang dimaksud apa nih, Coach? Iya, jadi usaha kita misalnya mesin panggang kue lapisnya cuma 1. Terus kita mau naikin omset 10 kali lipat. Bisa nggak tuh panggangan kue Si mesin lapisnya panggang 1 satu. biji Iya, gitu. Kan otomatis mesti beli 10 panggangan lagi. Iya. Namanya kue lapis, berlapis-lapis gitu kerjanya. Mungkin kalau pekerjaannya itu adalah Roro Jonggrang bisa, Coach. Satu sekali langsung jadi. Nah, jadi ekosistem itu baru dari mesin, pekerjanya. Ya. Emang nggak perlu SDM. upgrade listrik gitu Ya. kan ceritanya. SDM juga kepala Waduh, pusing. betul. trainingin lagi gitu kan ceritanya. Nah, Iya. jadi balik lagi kawan-kawan, cash
untuk bisa positif bukan cuman ngeliatin jualan harus banyak, bukan. Karena gitu. ada di back end yang harus kita bisa kerjain juga ya. Betul. Kita mau omset kita banyak, modal kita kurang. Kita mau omset kita banyak untuk dapat uang lebih banyak gitu ya. Tapi uang kita nggak sebanyak itu gitu. Ya. Jadi pastikan kepala besar pakai topi besar, kepala kecil pakai topi kecil. Betul. Disesuaikan. Ya. Jangan. Jadi Anda juga harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Contohnya apa sih coach yang biasanya pengusaha inginkan? Yang dibilang banyak maunya itu? Ya. Banyak banget mah Iya, kalau gue banyak ingin lah. mah. Nah, jadi boleh banyak maunya, Uh-huh. tapi pertanyaannya adalah Anda harus cuma punya satu yang namanya visi. Oke. Apapun yang Anda mau, Mhm. ngedorong ke visi ini nggak? Oke. Nah, Masuk ini- ke core ini ya. Iya dong. Ini yang orang nggak ada nih coach. Kadang-kadang bisnis ya, yang penting gue dapet duit. Iya. Nah, itu akhirnya case-nya bisa jadi negatif, Negatif, akhirnya iya. jadi negatif thinking, akhirnya balik lagi COVID jadi positif. Kembali lagi dong. Jadi balik lagi, saya punya visi Yes. untuk bareng-bareng sama Coach Edward, sama Coach Victor, Coach Getty gitu ya, untuk membuat pembelajaran ini bisa dibelajarin oleh para UMKM di seluruh Indonesia. Yes. Jadi saya bermaksud untuk memberikan solusi yang benar-benar terjangkau untuk para UMKM bisa berbisnis. Ya. Ya. Itu mimpi saya gitu ya. Nah, sekarang saya punya keinginan. Saya ingin bikin konten lewat TikTok untuk supaya bisa menjangkau pemirsa atau audiens atau sahabat-sahabat kita untuk bisa melihat konten-kontennya kita yang baik. Yes. Itu ingin yang benar gitu. Tapi ini inginnya banyak yang nggak benar. Ya. Misalnya udah keluar lagi nih iPhone baru 12 Pro, Upgrade dong. Pro Max lah kalau Ya. pertanyaannya emang yang sekarang nggak bisa bikin konten. Bisa. Iya. TikTok yang misalnya pakai Xiaomi yang harganya 3,5 juta udah bagus Betul. gitu. Nggak perlu iPhone yang belasan juta. Kecuali uang kita sultan gitu loh ceritanya. Nggak berseri ya. Iya, Itu lain nggak cerita, bisa itu lain nyetak cerita. duit gitu kan. Ini kan kita bicara sesuatu yang realita. Ya. Gitu. Jadi sesuatu yang realita ya kita harus sesuai dengan realitanya kita. Udah iPhone Pro Max, kemudian motornya juga motor yang Harley gitu kan ceritanya. Cuman buat supaya gengsi. Gengsi. Nah, itu keinginan yang menurut saya akan merusak case-nya Anda. Ya. Dan saya juga ngalamin, bukan saya nggak ngalamin gitu. Nah, dan pada saat itu terjadi dan Anda harus legowo, Anda harus rela ngejual itu aset-aset Terlepas. Nah, pertanyaannya aset yang Anda jual nanti lebih rugi atau lebih untung? Saya udah jual 2 aset yang untung loh, coach. Ya. Harus dong, masa rugi sih ya. Enggak, kan banyak orang jual aset rugi. Ya. Betul. Saya pernah jual apartemen, coach. Saya beli 450, saya jual 400. Rugi berapa, coach? 50. Enggak, rugi 1 M. Karena setahun kemudian harga rumahnya jadi 1,2 M. saya pernah rugi gitu. Iya. Kecepatan ngejualnya nih. Enggak, ternyata apartemen yang saya yang saya beli yang baru saya jual itu setahun kemudian dia bangun tanggul sehingga tidak terjadi banjir di daerah situ. Akhirnya nilainya naik. Itu kan sesuatu yang memang tidak rezeki Ya, bahasa ya. saya. Dan juga kan kita tidak memprediksikan hal itu. Betul, itu lain cerita lah. Betul. Jadi ada aset yang kita jual untung, ada aset yang kita jual rugi. Betul. Tapi balik lagi ini semua balik lagi ngedukung apa yang nanti kita mau tuju atau enggak. Yes. Nah, berarti kan kalau menyusun tadi kan kayak kata Coach Edward harus ada ekosistem, terus juga perencanaan. Ini kan kalau kita berbisnis nggak mungkin kalau sendirian doang nih menyusun. Artinya kan butuh tim, butuh orang yang support. Mungkin juga teman-teman bisa lihat webinar ini gitu ya, untuk bisa menjadi satu kesatuan. Ini Betul. bagaimana tuh, Coach Edward? Yang pertama balik lagi dari susunan visi tersebut kita bongkar jadi goal kan. Ya. Nah, goal tahunan ini kita perlu berapa uang cashnya? Perlu berapa uang cashnya? Oke. Jadi dari saya pengen membuat sebuah aplikasi yang bisa terjangkau buat masyarakat umum. Yes. Saya pengen bikin konten video-video yang bisa Anda nikmatin, belajar sama-sama, bukan datang ke seminar lagi, bukan ketemu sama saya lagi, tapi bisa ditontonin langsung gitu kan ceritanya. Secara online. Jadi Anda bisa belajar lebih gampang lagi. Nah, dan murah, Dan oleh karena itu saya mesti punya alat apa aja. Saya mesti berpartneran sama siapa saja. Di breakdown semuanya lah. Di breakdown semuanya. Terus saya mau menjangkau pasar sejauh mana. Saya mau bikin Indonesia dulu, makanya saya belum mau pakai
pakai bahasa Inggris. Ya. Kalau saya udah bertekad untuk masuk ke Asia, yang dipanggil narasumbernya bukan saya lagi, tapi dipanggil narasumber yang memang dari luar. Jadi misalnya Jack Canfield kita panggil, mungkin kita udah mulai manggil Andrew Matthews, Andrew Carnegie, dan banyak orang yang kita bisa panggil untuk mengisi konten untuk yang bahasa Inggris. Atau kita udah mulai manggil narasumber dari China, yang bisa berbahasa China gitu kan. Atau kita panggil yang berbahasa Arab kalau kita mau udah mendunia. Atau kita bikin platform yang memang udah punya bisa translator gitu loh. Jadi balik lagi outcome-nya tuh apa? Sehingga kita punya pedoman kita mau kemana aja. Nah, yang tadi dibilang sama Coach Edward itu betul sekali. UMKM tuh banyak nggak punya ginian. Dan giniannya balik lagi cuman ya lumayan lah. Minimal uang saya lebih banyak daripada suami saya kerja. Ya kalau memang seperti itu, standar ngukurnya gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting Anda happy. Yang pertama, yang penting Anda happy. Yang penting Anda juga tidak terbawa sama arus bahwa dibilang UMKM harus naik kelas gitu kan. Ya toh Anda happy gitu kan, nggak perlu naik kelas. Anda nikmatin hidupnya Anda seperti itu. Ya cuman balik lagi kan, ini kita toel-toel, masa hidup kita cuman sekedar lebih dari gajinya suami gitu. Berarti kan Anda mimpi Anda kurang besar pada saat Tuhan menciptakan kita untuk bisa membuat sesuatu karya yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu ceritanya. Ini visi ini benar-benar jadi pedoman nih. Selain ini pedoman-pedoman apa lagi nih Coach kalau kita ngomong selain visi gitu loh, ada hal lainnya nggak? Ada. Saya akan bicara kita harus juga udah menyisikan sekian anggaran untuk bisa menjawab permintaan dari pasar. Maksudnya gimana tuh Coach? Ini banyak orang salah kaprah, Coach Victor, Coach Edward, merubah bisnisnya ke era digital. Padahal harusnya menambah lini bisnis digital. Jadi bukan merubah tapi menambah. Yang konvensional atau yang konvensional tetap jalan. Keran air yang ngeluarin air jangan ditutup kerannya, jangan dipindahin ke keran yang belum tentu ngeluarin air. Nah, otomatis kan yang air yang kita mau bikin keran ini kan ngeluarin anggaran. Nah, kita beli pipanya, beli apanya ya. Sehingga kita harus menyiapkan anggaran untuk namanya R&D atau business development. Nah, jadi pada saat kita masuk ke dunia era digital ini, kita udah mesti ada prepare berapa sih anggaran yang kita harus siapkan untuk masuk ke sosmed segala macam, marketplace, masalahnya gitu ya. Ini dunia unknown buat banyak orang. Kenapa? Digital marketing aja saya percaya teman-teman nggak tahu bahwa ada 51 departemen, ada 51 keahlian spesialisasi Anda harus kuasain gitu kan. Untuk digital marketing, untuk hanya digital marketing 50-an. Terus begitu Anda mau masuk ke model bisnisnya digital, Anda udah kuasain belum 9 model bisnisnya? Aduh pusing deh itu lah. Lain lagi. Dan kalau Anda belum ngerti dua hal ini, kan sama dengan Coach bangun rumah sekarang harganya berapa ya? Ya mungkin kalau 1M rumah yang 17 lantai. Rumah apa dong? Berapa tuh? Nah, sekarang bayangkan anggarannya kita bisa bayangin berapa kalau rumahnya aja belum tahu mau sebesar apa. Jadi kalau dengan model bisnis yang kita udah pahamin, nanti kita bisa korek-korek sama coach yang satunya lagi, gitu ya, Coach Getty. Model bisnis digital tuh ada A, si B, si C, si D, dan si E, F gitu ya. Kemudian digital marketingnya 51 bagiannya seperti ini, kita udah bisa kalkulasi tuh. Betul. Strukturnya perlu berapa tinggi, bangunannya, fondasinya. Nah, unknown ini menjebak saya juga Coach Edward gitu. Saya dulu nggak tahu ada namanya 9 model bisnis digital. Saya tidak tahu 51 departemen yang ada di digital marketing. Tobruk aja dulu gitu kan. Hantem aja. Nah, itu yang membuat cash saya tidak nambah-nambah. Karena cash saya buangnya ke sana, cash saya buangnya ke sana, cash saya buangnya ke sana gitu. Jadi belajar atau wah, tubruk sana, tubruk sini gitu kan. Saya akan mengatakan aplikasi yang saya bangun ini, Coach Edward saksinya gitu ya. 3M sudah habis dan belum jadi gitu loh ceritanya. Dan belum waktunya lagi. Belum waktunya. Ya, tapi itu harus saya lakukan. Tapi apakah terus saya tidak muncul? Apakah saya tidak ambil kerjaan dari BRI? Apakah saya tidak coaching one on one? Tidak, tetap saya jalankan. Nah, teman, saya akui karena binatang ini saya tidak paham, dunianya unknown ini membuat saya kelelahan gitu loh. Sampai menjual aset, nah ini salah satu perencanaan yang tidak matangnya.
Oh, oke. Dan Ini experience ya. betul. Nah, jadi alangkah baiknya kawan-kawan Anda punya namanya expert, Anda punya mentor, Anda punya orang-orang yang memberikan Anda masukan, Anda mau kemana arahnya, sehingga ya bahasanya coach, bayangin coach bangun rumah tanpa sebuah gambar arsitek, terus Anda mau bangun mulai aja. mulai beli pasir. Tahunnya nggak simetris. Mending simetris dulu, ya. Terus tiba-tiba udah ditinggal 4 orang cukup, nggak taunya kita lupa emak bapak kita sering inap datang. Ya. Wah, lupa. Oke, Kekecilan nambah 2 lantai masih bisa. Nggak taunya si emak bapak suka ngajak tetangganya juga datang ke kota, gitu kan ceritanya. Nambah lagi kan ada tingkat tertentu yang Anda nggak bakal bisa nambah lagi, Anda bongkar lagi gitu. Ya, ulang dari awal. Dan itu yang menghabiskan uang lebih banyak. Iya. Jadi pastikan Anda punya rencana yang cukup baik, Yes. belajar sama para expert bagaimana membuat sebuah rencana bisnis di masa-masa depan. Ya. Itu penting. Jangan tinggalkan bisnis yang udah ada. Dan kalau seandainya terjadi sama Anda, case Anda mulai negatif, Yes. Uber untuk bisa positif dengan trik-trik yang sebelumnya Anda dengar. Yes, thank you very much. Nih, coach tadi menarik nih, katanya belajar dari expert. Ya. Kadang-kadang kita mikir gini loh coach, gue mau belajar dari mana? Kan semua banyak. YouTube ada, ya kita ikut seminar apa segala sering, Bisa. gitu loh. Tapi kayaknya kok tetap jalan buntu gitu loh. Makanya nggak nonton yang ini sih. Nggak, saya percaya, saya juga terus mencari gitu ya. Coach. Iya. Banyak edukasi-edukasi yang saya dapatkan dari luar, dari TikTok, Iya. dari YouTube yang bagus. Iya. Tapi yang zonk juga banyak. Banyak. Jadi bukan cuman Anda yang ngalamin, teman-teman, Iya. bagaimana mensortir Informasi. expert, Iya. informasi yang perlu kita dengerin. Ya udah, kita screening mana yang bagus dan saya percaya pada saat Anda sudah tahu mana yang bagus, Anda pasti minimal Anda pantengin, Anda pasang subscribe, Anda pasang lonceng dan seterusnya gitu. Kayak kan. kita yang ini nih. Solusi coach for UMKM. UMKM. Nah, otomatis saya juga mantengin coach beberapa hacker-hacker bagaimana cara menghack ini, bagaimana menonton sebuah konten edukasi yang baik itu saya likes dan saya follow. Gitu ceritanya sehingga FYP for your page-nya saya dipenuhi dengan informasi yang memang saya inginkan, kira-kira gitu. Ya sudah relevan ya. Ya. Dan kemarin saya ngobrol sama Gen X dan baby boomers gitu ya. Geli banget, Pak, ngeliatin TikTok apa sih goyang-goyang nggak jelas gitu. Terus saya bilang, itu juga saya 2 tahun yang lalu karena saya geli banget sih, udah tua juga. Ngapain lu goyang-goyang? Tapi kan TikTok ternyata nggak cuman goyang-goyang gitu loh. Ada banyak materi ya yang gimana kita sortir sendiri. Tergantung kita interestnya mau kemana. That's right. Ya. Coach, baca koran yang bagus Kompas. Ya. Emang Kompas saya baca politiknya enggak. Apa saya baca ekonominya enggak. Saya Tetap cuma cari milih. lowongan iklan kerja doang. Saya beli pos kota, apakah saya Dibutuhkan cepat. Iya, ya kan? Nggak zaman dulu kita Ya. cari kerja kan lihat Kompas gitu loh. Kita nggak baca berita, saya lihat iklan, saya mau kerja di mana gitu. Terus kalau kita beli pos kota, dulu orang bilang negatif banget sih lu baca pos kota. Enggak, gue mau jual motor, mau jual mobil. Ternyata harga patokan motor dan mobil Melalui di pos kota, Oh, gitu loh ceritanya. oke. Jadi balik lagi TikTok ini juga sama, Sama. YouTube ini juga sama. Akan banyak berita negatif, berita positif, berita nggak jelas. Ada yang milih kok untuk ngeliatin dan luar biasanya di TikTok 10 detik pertama Anda bisa nentukan apakah Anda mau nonton Terusin ini apa terus enggak. atau enggak. Keterusan. Enggak coach. Pokoknya kalau 10 detik nggak jelas itu scroll pasti. Ya. Kalau dia begitu muncul gitu live perempuan bajunya udah nggak jelas scroll aja. Iya. Udah pasti nggak jelas, nggak mungkin tiba-tiba dia ngomongin bisnis tuh. Nggak mungkin gitu ceritanya. Betul sekali. Oke coach, tadi kan kita membahas cash itu sangat penting untuk perusahaan, untuk kita secara personal ataupun secara bisnis. Ya. Nah, salah nggak kalau kita jalanin bisnis atau jalanin kegiatan as a passion, tapi nggak berujung terhadap cash? Yang penting happy, yang penting ada kegiatan, yang penting ya kita benar-benar bisa produktif dan energinya positif gitu. Itu Coach, gimana? Coach happy nggak kalau happy-nya berkali-kali lipat? Oh, happy banget dong. Coach Pasti. happy-nya lebih gila lagi nggak? Passion-nya lebih berkali-kali lipat lagi, lebih seneng nggak? Senang Iya, banget. pasti. Dan yang bisa buat itu cuma uang. Kenapa uang? Kenapa gitu? Karena Coach? uang itu magnifier Hmm. dari seseorang. Magnifier. Magnifier tuh kayak kaca pembesar tuh. Ya. Mhm. Atau amplify, memperbesar. Memperbesar.
Jadi coach suka mengerjakan sesuatu untuk bantuin orang, itu passionnya. Begitu ada uang, coach akan lebih senangnya berkali-kali lipat karena orang yang dibantu ini lebih banyak. I see. Oh, ini yang terjadi sama saya, coach. Jadi kejadiannya mungkin kenyataan gitu ya di 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya menjalankan tuh sesuai dengan passion karena memang niatnya tuh pengen berbagi, pengen nolongin banyak orang. Tapi saya nggak fokus sama uang, bahkan nggak ada uangnya pun saya jalanin. Nah, itu yang dibilang akhirnya kita punya bukan mindset ya, kita punya energi tidak narik uang. Dan akhirnya yang saya tarik adalah, mohon maaf ya, yang suka memang dibantu. Orang yang butuh bantuan dengan ya udah matur suwun gitu aja, nggak ada lain-lain. Dan itu cukup happy buat kita. Cukup happy, tidak Betul. happy banget kan? Ya. Ini kayaknya baik-baik semua kita luar biasa. Tapi saya bertobat. Nah, jadi kita udah harus membereskan, kalau Coach Edward bilang mindset. Kalau kita harus membereskan energi kita terhadap uang. Bahwa kita butuh uang untuk membuat passion kita berkali-kali lipat lebih besar. Realistis. Benar. Ini kadang-kadang kita terjebak sih di dalam apa yang kita pikir tulus, ibadah, luar biasa, nanti yang di atas akan kasih balik berkat. Kenyataannya ternyata nggak seperti itu ya, Coach. Nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Ya. Karena kadang-kadang kita dibilang butuh uang, ya. Gila uang, ya enggak. Nah, tapi jadi ada salahnya gini loh. Butuh uang untuk memperbesar kita punya pekerjaan yang mulia ini harusnya. Nah, jadi ada orang, kita salah persepsi gitu ya, terhadap orang-orang yang justru tujuan akhirnya senang karena punya uang banyak. Oh, itu lain. Beda ya? Beda. Dan lucunya dia udah tahu nih, dia mau punya uang banyak. Akhirnya dia dapat uang, dan uang ini bikin uang dia lebih banyak lagi kan. Wow. Walaupun akhirnya tujuannya dia cuman uang, dan masalahnya dia udah sinkron sama uang ini. Ini sudah akrab nih. Jadi energinya itu narik juga yang mana tentang uang. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang-orang yang kalau kita bilang kikir gitu ya, gila uang segini aja ditagih sama dia gitu kan. Itu teliti kan? Bukan teliti, karena tujuan akhirnya hidupnya cuma uang. Apa bedanya dengan mata duitan? Iya sama. Sama kan? Sama. Dan lucunya energi dia terhadap uang udah bener, Coach. Itu kenapa kalau saat ini saya lihat orang di luar sana mata duitan, entah kenapa duitnya ya banyak aja di sekelilingnya. Karena tujuan akhir dia udah benar. Cuma suka sebelin sih, Coach, orang benar gitu. menurut dia ya. Benar iya. menurut energi itu gitu. Iya, tapi kan nyebelin kadang-kadang. Nagih jadi rese. Itu kan nyebelin buat lo, buat dia enggak, dia happy. Oh, dia happy. Dia happy, nyebelin lo dia happy. So, kalau seandainya buat teman-teman UMKM nih, ya balik lagi ke tujuan kita apa? Uang? Enggak, tujuan kita apapun juga ya, yang bisa memultiplier dan bisa memperbanyak adalah uang. Jadi uang itu sebenarnya alat bantu. Alat bukan bantu aja, alat melipat gandakan mimpinya kita. Memperbesar. Misalnya saya pengen bantu 1 juta orang. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa bantu 100 juta orang. Nah, masalahnya yang tadi dia pengen punya 1 juta US dollar. Dengan punya uang dia jadi 100 juta US dollar gitu loh sebenarnya. Kata kerennya, jadi uang tuh bukan visi, tapi uang tuh untuk mencapai visi. Nah, that's right. Coach, kita naik perahu, kita mau pergi ke Hong Kong, kan perlu bensin. Kalau nggak ada bensin bisa nggak capai Hong Kong? Bisa. Bisa. Pakai angin, gedein layar. Ya hidup kita kayak gini, susah aja setengah mati. Capai, pasti capai gitu loh. Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu kapan gitu. Tiup angin muson barat. Terombang-ambing gitu kan ceritanya. Jadi sekali lagi, yuk kita benerin energi kita terhadap uangnya dulu. Dan uang ini jangan merubah visinya kita. Jadi saya tidak mau merubah visinya Anda. Visinya Anda yang suka nolong orang, visi Anda yang suka ngumpulin uang, visi Anda yang suka ngeliatin produk, apapun juga visinya Anda bikin lebih jelas sejelas mungkin. Dan Anda harus punya keyakinan bahwa uang ini akan mendekatkan diri Anda lebih cepat terhadap visinya. Itu penting. Baik. Jadi kalau seandainya kita melihat ya dengan fenomena seperti yang Coach Gendro bilang, berarti kan ada pepatah mengatakan adalah lu daripada lu kerja keras berkali-kali lipat, sebenarnya yang bisa kerja keras berkali-kali lipat itu adalah uangnya. Contohnya bukan si manusianya gitu ya. Itu penting. Saya mau challenge salah satu motivator di Indonesia gitu ya. Dia bilang 1 kaki 500.000. 1 kaki 500.000.
Maksudnya? Dipotong. Kalau kecelakaan BPJS tuh meng-cover 500.000 Oke, gitu kan. oke. Satu kaki lagi 500.000, berarti lu badan lu setengah aja udah 1 M. Oke. Gitu kan. Kelingking satu katanya 100 juta. Ah. 10 jari berarti 1 M, berarti udah 2 M. Wow. Nah, harga lu berapa sih kok sebenarnya? Kalau secara total bisa banyak gitu ya. Iya, Jadi enggak, berapa? dipotong-potong. Kira-kira berapa? Mata kita donor, hati, jantung. Berapa harga lu tuh berapa? Maksudnya gini, kalau kita 1 triliun. menghargai diri kita 1 triliun, katakanlah 1 triliun, lu bisa menghasilkan uang sebulan berapa? Oh. Dari value-nya di situ Pertanyaannya, sesuai nggak? lu bisa menghasilkan uang berapa? Kalau lu bilang tadi 1 triliun, Bisa pertanyaannya sebulan lu bisa nggak ngasilin 1% dari 1 triliun? 1% dari 1 triliun. Itu berapa tuh? 100. 10 M. 10 M. Iya 10 M ya? Lu bisa menghasilkan 10 M setiap bulan? Enggak. Bersih gitu untung? Enggak. Ya berarti harga diri lu nggak sampai. Enggak di gimana lagi dong? Nah pertanyaannya, katakanlah Jack Ma punya aset pribadi 500 triliun. Dia taruh deposito aja bunga 1% tuh berapa, Coach? 5 triliun. 5 triliun. Dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Itu duit ngasilin buat dia 5 triliun. Itu yang dibilang uang. Bekerja lebih. Suruh cari duit lebih cepat dibanding manusia. Ya. Kayaknya ketinggiannya coach. Lebih suka yang tadi deh ya. Iya. Kalau kita bilang harga diri kita 1 triliun, Nih ya kita teman-teman ngaca gitu. teman-teman ngaca ya. Kita ngaca sebulan gue menghasilkan 10 juta, 1% aja lah. Oh, ternyata gue lebih turun lagi. 10 juta berarti harga kita 1 M. 1 M. Ya mendingan lu jual kaki 2. Ya. Mendingan lu jual kaki 2. Benar. Jual jantung enggak ya, bercandanya. Ironis, seperti itu. ironis, Ya. ironis. Jadi menurut saya kita jangan memvalue diri kita, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya di mana ujungnya kita harus punya uang untuk menghasilkan karya kita berlipat-lipat. Nah, untuk mengenhance karya, memperbesar karya, artinya kan secara intelektual pribadi juga harus digedein dulu dong. Ya, Nah, betul. kayak Jack Ma kan secara intelektual propertinya dia udah banyak. Nah, Iya. jadi maksudnya gini, Coach. Yang namanya uang itu wujudnya apa aja kan bukan rupiah saja loh uang. Betul. Diri kita juga Betul. sebenarnya Jadi, aset maksudnya gini ya. besar. Ya. Jadi kalau kita bicara uang, uang itu kan aset. Ya, Nah, aset itu tidak cuma bentuk uang. nilai rupiahnya Betul. bisa yang lain. Contoh kalau Anda bisnisnya makanan, resep itu uang. Oh. Oke, karena itu memang yang kita miliki yang bisa kita uangkan. That's right. Yes. Kemudian Intellectual- brand. Istilahnya apa? Intellectual property. That's right. Ya. Terus brand kan bisa diuangkan. Ya. Berapa tuh brandnya Apple di dunia ini? Oh, itu Kalau luar nggak biasa salah itu. berapa ratus triliun, Triliun, cuman mereknya doang gitu Ya. kan ceritanya. Ibarat kata kalau dia mau jual itu perusahaan, Bukan, dia mau Logo jual itu mereknya logo. dong, sorry. Brandnya doang. Ya, brandnya doang. Ratusan triliun dia dapat gitu Ya. lah ceritanya. Jadi brandnya, customernya Anda, database kemudian tim yang sudah Anda latih, itu semua adalah nilai aset yang sudah Anda Waduh, bangun. coach kalau ngomong kayak begini sebenarnya kita tuh kaya. Oh, artinya teman-teman Kita UMKM juga sama banyak. dong. Betul. Kalau di listing satu-satu ternyata tajir Bener. juga loh. Iya. Coach, pada tahun kemarin 2019 waktu saya menjual YouCoach kepada beberapa investor gitu ya, saya berhasil menggalang dana total 7 orang yang menghargai 30 miliar harga YouCoach. 7 orang. Jadi Artinya- udah ada 7 orang yang mengakui harga YouCoach itu 30 miliar Oke, secara valuasi gitu secara ya. valuasi. Ya, Sekarang nambah nggak ya Coach? Udah nambah. nambah. Kita udah kenal 3 menteri yang baik banget sama kita. Pasti. Kita makin dipercaya oleh beberapa institusi. Iya. Terus rekan-rekan bisnis kita juga cetar-cetar. Iya. Iya. Dan makin meluas. Ekosistem kita makin besar. Channel distribusi kita juga makin yahut gitu Dan kan itu ceritanya. yang membuat akhirnya terus meningkat ya. Iya. Nah, cuman ada caranya menilai sebuah aset itu. Hmm. Kalau yang tadi di awal kita bilang aset rumah mah gampang di appraise gitu Iya, ya. appraisal. Nah, pertanyaannya resep gampang di appraise gak? Ternyata ada caranya. Ada caranya? Ada. Oh, Coach, sekarang kira-kira ilmu saya harganya berapa sih, Coach? Ya, belum tahu, nggak bisa menilai. Bisa. Oh. Jadi berapa banyak
yang saya habiskan untuk dapat ilmu ini. Artinya mungkin kalau dalam Yang perjalanan ngumpulin bondnya. perjalanan mungkin 1 miliar misalnya Enggak. belajarnya. Bukan perjalanannya, pertanyaan 1 miliar itu bisa dibuktikan nggak? Jadi Jadi secara saya- historikalnya. Sertifikatnya saya keluarin. Ya. Jadi saya punya misalnya 54 sertifikat. Mhm. Coba aja cek ini harga sertifikatnya kalau lu mau belajar 3 hari ini berapa. Iya, 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 Dia iya. cek kan, gila 54 juta. Iya, iya, iya. Yang ini 200 Berapa? juta, Iya, yang iya. ini 2 juta, yang ini 3 juta. Itu ditotalin Totalin. gitu ya. Kemudian tambah dengan pengalaman. Misalnya gini nih, misalnya ini cerita lucu. Coach, untuk bisa diangkat jadi seorang staf ahli di Bank Indonesia, itu berapa ya harganya gitu ya? Minimalnya aja mungkin S berapa ya itu ya? Udah harus ya. Saya S2. saya saingan sama banyak PhD kok di sana. 80 pengajar di Bank Indonesia itu yang terpilih cuma 6 gitu kan ceritanya. Dan 6 itu pertanyaannya, Anda setor berapa banyak uang untuk bisa jadi staf ahli? Nggak diterima, Coach. Nggak diterima. Ya. Kenapa? Jadi uang itu nggak ada harganya buat Bank Indonesia. Betul. Sedang pertanyaannya gini, untuk bisa jadi staf ahli di Bank Indonesia, Anda harus punya apa aja. Nah balik lagi, punya sertifikasi apa aja, Ya. punya karya apa aja untuk diakui oleh mereka. Yes. Gitu kan? Kalau Anda punya banyak kebiasaan dan spesifik yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia, dan Anda diangkat jadi staf ahli, itu bukan karena Anda baik, Anda punya historical yang mereka mau beli gitu. Iya. Kemudian saya mulai membuat banyak naskah akademis buat mereka. Ya. Itu tidak dibayar gitu loh ceritanya. Saya tidak minta bayaran karena saya merasakan bahwa untuk menjadi seorang staf ahli itu sebuah privilege, sebuah kebanggaan, kemewahan, dan sebuah kehormatan gitu loh untuk bisa berkontribusi pada negeri. Yes. Dan kalau mau dirupiahkan, ayo kita rupiahkan gitu. Ya saya menyebut angka asal-asalan, segitu aja lu bayar belum tentu diterima di situ, gitu kan ceritanya. Coba kita ngomong ke direkturnya BI gitu ya ceritanya, Pak saya bayar 1 miliar, saya jadi staf ahli, nggak dipakai sama dia. Satu, dia nggak berani terima duit karena KPK. Ya, yang kedua juga memang nggak segitu harganya. Karya you apa gitu loh ceritanya. Ya nggak sesuai juga kan Betul. ya. Jadi intellectual property itu tadi ada ilmu, ada brand, ada resep, ada customer. Nah, ngitungin customer gimana caranya? Untuk bisa Anda sampai di sini, Anda punya 500 customer, Anda sudah menghabiskan biaya marketing berapa? banyak? Anda bikin account TikTok, Anda bikin konten, beli lampu, beli kamera. Itu akan menjadi perhitungan. Lah, Coach, sekarang saya tanya. Saya jalanin ini total 16 tahun. Yes. Saya menghabiskan uang 30 miliar. Kalau Coach bayar 30 miliar langsung bisa dapat itu nggak? Belum tentu, Coach. Ya. Belum tentu diterima jadi staf ahli. Iya. Belum tentu ilmunya langsung nempel ceplok gitu kan. Dalam waktu itu. Walaupun 30 M gitu kan ceritanya. Nah bayangin kalau Coach bayar kita 30 M-nya, itu semua ilmu Coach tinggal nyuruh pakai telunjuk. Coach Gendro tolong ke situ bisa nggak? Bisa. Siap, Komandan, siap. Jadi kembali lagi nih, Coach. Jadi balik lagi, Anda harus paham bahwa aset itu bukan cuma cash. Betul. Dan cash Anda, tapi mana yang liquid dan mana yang tidak. Intellectual property tidak liquid. Maksudnya gitu. liquid ini apa nih, Coach? Ya ada gampang teman-teman dijadikan uang. cair, bisa Cair. dicairkan gitu. Jadi ya. kalau stok Oke. gampang dijual, tagihan gampang ditagih, Ditagih, ya. aset gampang dijual, tapi aset intellectual property tidak mudah dijual. Oke. Saya akui ya. Jadi menjual aset intellectual property harus kepada orang yang memang butuh intellectual property tersebut. Ya, yang relevan ya. Misalnya saya mau buka restoran, saya butuh beli resep. Ya, gitu oke, loh. kita jual Kita resepnya. beli. Ya, Jadi kembali lagi saya belajar nih hal yang sangat baik adalah sebenarnya kita tuh terkotak dengan apa yang namanya uang cash. Uang cash. Ternyata aset itu lebih daripada itu, Oke. dan sebenarnya kita bisa gunakan ini untuk kondisi saat ini nih supaya cashnya jadi positif. Plus, Betul. ya. Jadi Gitu. sekali lagi penutup dari saya buat hari ini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Segala-galanya betul. Dan nggak ada uang. Setuju. Kalau nggak ada uang, kita bisa jadi positif. Coach, kita dari tadi ini udah bicara tentang cash harus profit. Positif. Ya, sekarang bagaimana caranya yang tadi yang kedua tuh? Corona harus negatif. Covid. Corona, ya Covid harus negatif. Nah, tapi yang lucunya kan Coach bukannya orang kesehatan, bukannya apa? Tadi katanya mau ngomong sesuatu yang sangat penting nih, sangat baik jadi untuk kita. COVID tetap harus negatif. Jujur, saya akan mengatakan ini dua
kerjaan, dua pemikiran yang sangat sulit. Ya. Saya nggak bilang ini mudah, saya tidak bilang ini enteng gitu ya. Untuk menjaga cash-nya kita tetap harus positif aja, jungkir balik sayanya. Pasti. Oke, tapi bukan berarti saya percaya kalau seandainya mindset saya, energi saya itu negatif, saya nggak bisa jaga cash flow positif. Pasti. Ya. Jadi salah satu yang saya dengar dari orang-orang ahli kesehatan, pakar-pakar yang di COVID ini, salah satunya adalah meningkatkan imun. Nah, saya tidak mau ngomong tentang prokes, saya bukan ahli prokes. Saya tidak akan menyinggung tentang kesehatan, karena saya bukan dokter. Saya tidak mampu memberikan informasi tentang yang namanya organ tubuh dan lain-lain. Ya. Tapi salah satu yang saya pelajarin tentang neuroscience, which is adalah namanya neurochemical gitu ya. Dan saya percaya sekali bahwa imun ini salah satu yang utama yang harus kita bangun adalah dari dalam dirinya kita dulu. Betul. Gitu loh. Jadi ada informasi yang mengatakan kenapa olahragawan itu kalaupun kena COVID penyembuhannya cuma 4 hari dan mereka cepat sehat gitu ya. Jauh lebih cepat. Betul, dan di mana saya dengar mereka asupannya cukup bagus, proteinnya cukup baik, dan saya ngelihat nggak jarang ada olahragawan yang negatif thinking. Ya, Mereka betul. kan pasti digembleng sama coachnya Ya. untuk positive thinking gitu Ya. kan. Dan ternyata kalau di review, di analisa dari ilmu applied neuroscience, mereka sangat banyak asupan yang namanya endorfin, Yes. serotonin, oksitosin, dan dopamin. Itu makhluk apa itu, Coach? Baru lagi mikir. Jadi Hormon-hormon ya? hormon-hormon yang terjadi di dalam tubuhnya kita tuh ada 4 hormon baik dan 1 hormon negatif yang tidak baik. Oke. Nah, yang tidak baik itu namanya kortisol. Itu hormon emosi Jadi kortisol ini muncul pada saat kita mulai negative thinking. Stres. Stres, capek, bukan marah, marah. khawatir, Ah. dengki, iri, Iri. benci, Ya. gitu ya. Wah, itu penyakit hati itu di situ Wah, tuh. itu parah. Dan pada saat kortisol muncul, imun kita rusak. Oh, I see. Pasti. Makanya saya juga setuju negara ini sangat sulit memutuskan apakah PPKM darurat kemarin diperpanjang atau tidak. Karena diperpanjang juga nyata-nyatanya juga si malakama gitu loh. Karena negara kita ini susah banget diaturnya gitu kan ceritanya. Demokrasi kebablasan menurut almarhum Gus Dur. Tidak dilakukan PPKM darurat, masyarakatnya masih berkeliaran luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan negara yang namanya Malaysia, India, pakai tongkat kok kelihatan di jalanan, pukul dulu, lu mau kakinya mau badannya, lu jangan banyak bacot deh kata orang polisi di India, sikat terus lu nggak jalan disikat terus gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa gitu. Ya itu mah langsung viral gitu kan. Jadi menurut saya pemerintah ini udah sangat luar biasa bagaimana cara mereka berpikir gitu ya. Tapi jujur dilanjutkan juga ekonominya hancur gitu kan ceritanya. Jadi saya lihat grafiknya mudah-mudahan ini turun terus gitu ya. Dan kita bisa terus mulai bersosialisasi dengan cara baru. Sekali lagi ya, cara baru, bukan cara lama gitu. Bahwa industri 4.0 ini udah genjot kita ke cara-cara baru, digitalisasi, teknologi, dan kemarin kita udah bahas. Nah sekarang bagaimana imun kita tetap bisa terjaga? Ada 4 hormon. Yang pertama namanya dopamin. Yang kedua namanya serotonin, yang ketiga namanya oksitosin, yang keempat namanya endorfin. Ya, kortisol sekali lagi muncul kalau kita muncul kebencian, negatif ya. Kita mulai marah, kita dengki, kita curigaan, pokoknya nggak percaya, itu muncul tuh kortisol. Dan menurut ilmu yang saya pelajarin, kortisol ini akan menghancurkan sel P53-nya kita. Apa tuh P53? Saya nggak tahu, selnya dinamakan itu gitu. Dan sel ini adalah polisi buat ngejagain radikal bebas yang berkeliaran di tubuh kita. Jadi radikal bebas yang ada di tubuh kita ini boleh berkeliaran asal sel P53 ini kita banyak. Jadi polisi ini tukang nangkepin radikal bebas sehingga mereka tidak berkeliaran lebih banyak sehingga menghancurkan imunnya kita. Jadi aman tuh ya. Betul. Dan kalau saya pelajarin dari neuroscience,
cikal bakal tumor cancer adalah radikal. Radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang harus dikunci oleh P53. Yes. Oke. Nah, si sel P53 ini akan melemah, akan kabur pada saat kortisolnya muncul. Gitu ceritanya. Nah, untuk kortisolnya tidak muncul, justru kebalikannya kita harus memunculkan 4 sel hormon yang lain. Hormon yang positif. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Oke, kita bahas satu-satu. Dopamin muncul pada saat kita punya goal, kita punya mimpi. Nggak percaya? Ya. Misalnya gini, Coach Victor. Yes. Pernah nggak punya planning pengen ke satu negara yang belum pernah dikunjungi? Pernah. Pernah ke negara mana contohnya? Waktu itu ke Thailand. Oke, sebelum pernah masuk ke negara Thailand, kita kan berdebar-debar dong. Iya dong. Ini pertama kali di Ya. Thailand. Waktu itu Excited. iya, excited. Perdana. Pertanyaannya, udah tahu pengen ke Thailand berapa lama durasi sebelum berangkatnya? Dari perencanaan Iya, awal. dari perencanaan Kurang awal. lebih 6 bulan. Wah, itu dopaminnya bertahan 6 bulan itu Coach namanya. Oh, karena dari setting goal Oh. sampai keberangkatan. Iya. Oke. Dan dopaminnya makin tinggi pada saat makin dekat sama goal. Dek, Oh, gitu ya. Kita ke Eropa yuk. Jadi pada saat kita udah mau berangkat nih, seminggu lagi nih, itu kerja lupa sama jam. Oh. Nggak ada capeknya. Itu hormon dopamin bekerja. Ya. Spiritnya ya. Semangatnya adrenalin. Adrenalin. Badan capek nggak berasa itu. Oke, pertanyaannya adalah setelah saya kembali dari Thailand ke Indonesia, Jangankan setelah kembali, begitu kita nyampe negara Thailand, dopaminnya mulai turun, mulai redup. Oh, begitu sudah kembali, sudah tidak ada tuh dopamin. Sudah nggak ada. Harus Tapi- dibuat gol baru. Betul. Tapi hormon lain muncul. Nah, pada saat kita sampai, pada Senangnya saat kita menyampe di Thailand, Oke. gitu ya, yang muncul serotonin. Serotonin. Kenapa? Mulai bersyukur, kok bisa ya? Gue seneng banget nyampe sini gitu ya. Nah, itu serotonin yang muncul. Oke, Kita menikmati perjalanan serotoninnya muncul gitu. Kemudian apalagi perginya sama pasangan gitu Ya. Bersentuhan, oksitosinnya muncul. Oksitosin. Ya, baik. Terus udah gitu kalau jalannya seneng gitu ya. Ya, Ini kadang-kadang kalau berantem kortisol muncul. Itu yang lainnya kacau semua tuh. Tapi kalau perjalanannya ketawa-ketawa, endorfinnya Endorfinnya muncul. muncul. Gitu ceritanya. Ya. Jadi pada saat dopamin 1 hari sebelum Coach Victor berangkat, itu dopamin lagi gede-gedenya. Oh, oke. Ada ibu-ibu sampai beresin koper 3 kali, diberesin lagi, nggak tidur. Ya, saking mau nungguin besok ya. Mata masih melek gitu. Tapi bener loh, itu sering Itu dopamin. kejadian. Iya. Nah, Ya. dopamin ini juga didapatkan oleh banyak tentara kalau lagi perang. Lihat mereka tembak-tembakan Ya, di ya, sana ya. jatuh sini. Kenapa mereka nggak merasakan itu sakit? Karena ada dopamin. Dopamin. Lucunya begitu musuhnya udah pada habis, Baru. Lemas baru capek. langsung Tadi kok gua kuat banget gitu ya. Gak usah perang, kita aja kadang-kadang suka gitu ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, UMKM kita semua harus punya goal baru. Iya. Ah, Meskipun supaya- susah, Ya. jadi kita harus punya goal supaya kita bisa Dopaminnya benar-benar- tadi ya. Iya. Semangatnya. Nah, cuman salahnya adalah goalnya bukan lagi urusan sama perusahaan, Coach. Oke. Goalnya bukan bagaimana menyelamatkan cash flow, bukan, gitu, adalah task to do list. Yes. Ya, goalnya kalau ini kita bisa lewatin, kita mau kemana? Oke. Oke. Jangka pendek nih. Nah, tadi Coach langsung Eropa itu, gitu. Itu udah dopamin langsung ditanam ya. Betul. Selain Eropa apalagi? Ya. Saya mau dapetin rumah saya balik. Oke. Saya mau beliin istri mobil baru misalnya Ya, gitu. yes. Jadi goalnya bukan task to do listnya. Baik. Jadi ayo kita mulai listing lagi apa yang kita mau dapetin. Nah, mungkin ini yang sering kali kelupaan karena terlalu banyak informasi negatif yang beredar di media sehingga dopaminnya nggak pernah dipetok nih Pak. Iya. Kortisol terus yang Kortisol muncul. terus yang muncul. Jadi Wajar dengan akhirnya negatif. hoax berita-berita yang udahlah, come on man, negara ini lagi berperang Ya, dengan COVID. ya. Udah kita nggak perlu menambahkan bebannya mereka. Betul, Ayo kita ya. sama-sama berjuang juga gitu kan ceritanya. Jadi balik lagi dopamin. Coba kita lihat ya Pak, pemimpin agama kita aja ngajarin loh. Contoh misalnya Muslim dikasih target untuk bisa
umroh Umroh. untuk bisa naik haji. Ya. Dari umat Kristiani diajakin untuk bisa berangkat ke Israel untuk melihat tanah-tanah sucinya mereka. Betul. Gitu kan. Jadi bayangin pemimpin agama kita udah paham tentang dopamin. Betul, tinggal diaplikasikan ke umatnya masing-masing. Betul. Jadi gitu. kita turunin lagi yang lebih kecil, turunin lagi lebih kecil. Ya. Yuk kita bikin goalnya apa? Yes. Nah, kedua setelah dopamin kita muncul serotonin. Serotonin. Nah, serotonin itu harus dilakukan setiap hari. Baik. Begitu bangun pagi Bersyukur. Iya dong. Ya. Yang lain udah hilang gitu kan. Ya. Ya. Tiba-tiba kita dengar ada kawan yang meninggal karena COVID. Dan yang kita harus lihat satu ya dalam arti kata kita turut berduka cita, kita Ya. sebutkan innalillahi gitu Ya. ya. Tapi di lain sisi kita juga bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan gitu. Betapa luar biasanya pilihan Tuhan kepada kita Ya. yang benar-benar diselamatkan, dikasih kesehatan yang Ya. luar biasa dan itu harus kita syukuri gitu. Ya. Masih ada kesempatan hari ini Dan Nah, kita harus bersyukur. dan luar biasanya serotonin itu muncul kalau bersyukur dan berdoa, coach. Oke. Gitu Ya, ceritanya. berdoa. Jadi berdoa itu akan memunculkan hormon serotonin yang luar Serotonin. biasa dan kita bersyukur terus-menerus untuk memunculkan hormon itu. Ya. Nah, ada dua nih ya coach ya. Kemudian oksitosin. Oksitosin. Nah, ini oksitosin ini katanya baru muncul pada saat kita bersentuhan satu sama lain. Nah, ini masalah kan Ya. bahwa kita justru harus ada social distancing. Ada jarak. Kemudian kita tidak boleh bersentuhan. Ya. Ini jujur hormon ini akan banyak berkurang. Oke. Sehingga kita harus balik lagi ke rumah, ya bersentuhan dengan orang-orang rumah. Ya, Ya bisa. kalau yang penting kita udah sehat gitu ya. Yes. Ya minimal kita tos-tosan gini udah bersentuhan, coach. Oke, ini dikategorikan untuk memunculkan hormon tersebut. Coba bayangin coach, coach kerja di satu perusahaan sebagai staff. Ya. Kalau tiba-tiba ada seorang direktur duduk di sebelahnya coach, kemudian gimana kerjaan hari ini? Wah, Nah rasanya itu ini. oksitosinnya munculnya banyak tuh. Iya, iya, iya. Semangat ya, semangat kerjanya ya. sekaligus derderan. Jangan-jangan gue lagi ada salah apa nih? Itu bisa kortisol kan? Enggak, itu oksitosin tetap muncul. Pada saat disentuh seperti ini kita langsung Semangat. itu tinggi banget gitu loh. Dan itu imun yang baik juga Imun yang gitu baik. loh ceritanya. Jadi saya selalu melakukan hal ini di rumah Coach Victor. Ya. Selama saya mau berangkat kerja pagi-pagi saya pasti cium istri saya dulu. Nah, ini patut ditiru. Patut ditiru. Jangan sampai salah mencium istri yang lain. Jadi pada saat kita mencium istri, ini lucu ada analisa gitu ya, Ya. Coach ya. Pada saat kita sering mencium istri kita, jadi kalau hormon kortisol itu munculnya banyak, Yes. katanya jarang ada orang yang mau mengganggu. Oke. Nggak ngerti. Jadi penelitiannya gini, kalau kita sering mencium pasangan kita dengan baik gitu ya, jadi si manusia ini dicemplungin ke satu kamar yang ada 8 cewek. Ini Yes. 8 cewek nggak suka. Entah kenapa Nggak nggak tahu suka kenapa. aja Iya. gue. Tapi kalau yang laki ini yang jarang mencium istrinya, mau banget cewek-ceweknya pada ngegodain. Laki yang sama loh ya, laki yang sama gitu. Dengan perilaku yang berbeda ya. Betul. Jadi kalau Ini kortisol boleh juga. dieksperimen Pak? Boleh. Nanti pulang coba ya. Jadi para UMKM yang Anda perempuan, jangan lupa kalau lakinya mau keluar cium dulu. Iya, supaya di luar jangan ada yang tertarik. Atau kebalikannya, Iya. kan cewek sekarang juga bisa diganggu juga mendingan sama suami laki-laki. sendiri, ya, mendingan suami sendiri yang diciumin ya, suami kita dicium orang lain Iya, ya. benar. Jadi itu juga salah satu bersentuhan dengan sesamanya kita Iya, gitu iya. ya. Jadi tepok punggungnya orang lain. Sekarang pakai katanya sentuhannya pakai kaki gitu tos-tosannya. Itu kita juga harus mengusahakan untuk oksitosinnya muncul. Ya. Nah, terakhir namanya endorfin. Endorfin. Jadi ya nonton TikTok banyakan aja. Ketawa. Ya, ketawanya gitu ya. Happy. Sekarang kalau dulu kan ada namanya di sini aja. Oh, oke. Acaranya Sule tuh ya, Sule. yang judulnya apa kalau di sini aja tuh ya acara net TV lah ya. TV. Nah, sekarang ini talk show. ini talk show. Ya. Nah, sekarang lagi berubah yang menurut saya cukup baik gitu ya, yang saya tonton ini Lapor Pak. Aduh, sama tuh. Saya juga nonton, tapi di YouTube ya. ini saya nontonnya di TikTok 3 menit potongan 3 menit potongan 3 menit gitu Iya, ya. iya. Dan Lapor Pak ini Kok sampai ceng-cengan. Nah, pasti Konyol. udah ngabisin nih. Kalau dia udah ngomong gini, dia lagi nggak ada ide nih. Itu lucu banget gitu ya. Dan itu akan memunculkan endorfin yang baik.
Jadi di saat yang sekarang kita harus jaga imun kita dengan baik dengan memunculkan 4 hormon itu. Dan itu terus saya maintain sehingga saya percaya banget imun saya baik. Dan pada saat kemarin saya pergi ke Jawa bareng sama Coach Edward, kita dua pasang suami istri saling memberikan masukan kepada pasangan, dan pulang saya semakin akrab dengan istri saya. Kortisolnya sekarang boleh dibilang 0, hilang gitu. Yang dulu kadang-kadang yang namanya depresi ya Coach, muncul cicilan banyak, terus diajak ngobrol mahal, dan itu kortisol itu muncul dan bahaya gitu. Dan pulang kemarin pergi jalan-jalan, saya percaya itu kita berempat mengumpulkan banyak sekali imun yang sangat baik. Kita udah nggak mau tahu dulu deh, makan yang cukup gitu ya, masukan, dan kita menghindari banyak kerumunan. Dan puji Tuhan kita dijaga dengan sangat baik. Tapi di luar, kalau kita cuma bilang puji Tuhan kita tidak memunculkan 4 hormon ini, kita nggak jaga prokes ya percuma juga. Cuma nantangin. Betul. Jadi kalau saya bilang malah dengan menjaga imun yang baik, menjaga protokol kesehatan yang baik, menjaga semua anjuran-anjuran baik vaksin, kemudian segala hal yang harus kita jaga proteinnya kita, baru kita bisa menjaga cash yang sangat positif ini. Jadi 2 hal ini teman-teman harus kita laksanakan. Walaupun memang saya mengatakan sekali lagi ini tidak mudah, tapi saya percaya ini harus kita lakukan dan konsisten. Yang hormon mah mudah lah Coach, itu mah nggak susah, tinggal kerjain aja langsung. Paling enggak mulai peluk istri. Mantap. Bisa langsung istri siapa? Istri siapa? Istri sendiri dong. Atau suami sendiri gitu ya. Itu udah paling mudah. Anak juga pengaruh. Betul. Peluk anak, itu sangat baik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Amin. Semoga cash Anda tetap positif dan COVID-nya Anda tetap negatif. Baik, kalau gitu kita akan berjumpa lagi di acara Solusi Coach for UMKM Yang berikutnya. Ditunggu. Oke. Salam. Ya, see you.